Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para orang tua bayi prematur, member dari komunitas prematur Indonesia. Perkenalkan saya Dr. Agung Zentio Wibowo sebagai founder dari komunitas prematur Indonesia. Pada malam hari ini saya ingin menyapa dulu kepada para followers baru ya dari komunitas prematur Indonesia yang merupakan komunitas untuk para orang tua bayi prematur. Ya, jadi rencananya malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat ya, ringan gitu untuk prematuritas karena di komunitas prematur Indonesia seringkali membahas mengenai bayi prematur ya. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas secara umum ya tentang bayi prematur dan nanti juga ada tentang screening apa saja yang dibutuhkan. Kita nanti bergabung bersama Ibu Primaningrum ya, kita tunggu Ibu Mima juga untuk bergabung. Ya, selamat malam ya para orang tua yang sudah bergabung. Ada Ibu Sauda dari Sampang Madura ya, selamat malam Ibu. Selamat bergabung ya di komunitas. Ya. Ya, jadi komunitas prematur Indonesia menggunakan beberapa media untuk edukasi. Ada Instagram, ada Facebook, ada grup WA. Namun ya memang mohon maaf saya sedang agak padat kegiatan, jadi untuk grup WA juga masih belum aktif kembali ya. Tapi nanti mudah-mudahan bisa kembali sharing. Nah, untuk karena itu jadi saya coba sharing singkat dulu nih di malam hari ini bersama Ibu Mima ya. Kita ajak Ibu Mima untuk bergabung ya sebentar. Kita tunggu ya sebentar. Ya, jadi dari pertanyaan yang masuk, ada juga yang japri ke saya ataupun ke DM di Instagram ini, bertanya tentang bayi prematur. Paling utama biasanya bertanya mengenai usia koreksi. Ya, usia koreksinya cara menghitungnya bagaimana. Ya, nanti bisa dilihat ya, di feeds juga ada. Nanti kita bisa bahas juga di sini ya. Nah, ini Ibu Mima sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum dok. Ya. Selamat malam, Dokter Ya. Agung, teman-teman semua. Ya, selamat malam Ibu Mima. Ya, jadi kita rencananya malam hari ini sharing ya Bu ya tentang Ya, prematuritas dan juga ya kembali lagi tentang screeningnya gitu ya. Jadi ini ada beberapa update juga yang kita mau sharing. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya, sehat alhamdulillah ya. alhamdulillah sehat dok. Ya, cuman agak sibuk. Jadi Iya. mohon maaf. Jadi agak berbagi waktu ya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman baik di Facebook ya dok ya. Betul. Oke, jadi kita mulai dengan ini dulu Bu. Tadi tema yang sedang saya angkat yang paling ditanya di awal ya. Di awal itu biasanya orang bertanya tentang usia koreksi ya. Usia koreksi itu saya sudah bahas juga ya. Jadi sebenarnya kita awali dulu ya dengan bayi prematur itu apa sih, dari mana kita bisa menilai bayi itu lahir prematur ya, seorang bayi itu lahir prematur. Jadi kita lihat dari usia kehamilannya ya Bapak Ibu. Kalau misalkan lahirnya di bawah usia kehamilan 37 minggu, maka itu sudah termasuk prematur. Prematur itu dalam batas masa usia kehamilan. Jadi berapapun berat lahirnya ya. Kadang ada yang sudah 2.500 gram tapi dia 36 minggu, maka dia sudah termasuk prematur. Atau ya dia 38. Nah, kalau 38 berarti sudah tidak prematur lagi meskipun beratnya mungkin ada yang 1.800, ada yang 2.000, tapi dia termasuknya BBLR ya, termasuknya BBLR. Nah, kita akan menghitung dari seberapa perbedaan dari usia kehamilan itu dengan usia kehamilan yang cukup bulan. Kita menilai usia kehamilan cukup bulan itu di 40 minggu. Jadi misalkan tadi 36 minggu, berarti pengurangnya adalah 4 minggu ya. Jadi misalkan bayi sekarang umurnya sudah 2 bulan, dia harus dikurangi 4 minggu, yaitu menjadi 1 bulan. Itulah usia koreksinya. Nah, ada yang bertanya, dok, anak saya umurnya 2 minggu. Nah, itu kalau misalnya dikurangi 4 minggu bagaimana? Ya, memang belum bisa dihitung. Belum ya, bisa jadi dihitung. Dianggap minus ya dok ya? Dianggap minus 2. Nah, nanti bisa dibaca lagi, kita biasa menggunakan namanya usia postmenstrual. Jadi usia postmenstrual itu dari usia kehamilan ditambah usia kronologisnya berapa. Misalnya tadi 36 ya,
ditambah 2 minggu. Jadi 38 minggu usia postmenstrual. Nanti kaitannya usia postmenstrual ini adalah untuk pemantauan keperluan salah satu screening, yaitu screening ROP. Nanti kita akan bahas bersama Ibu Mima ya. Gitu. Nah, jadi inilah yang jadi pertanyaan awal utamanya. Yang kedua, kita juga lihat beberapa orang tua yang baru bergabung, anaknya masih dirawat ya di NICU. Ya kita berharap kondisinya bisa segera stabil. Ikuti saran dari dokter ya, ikuti saran dari dokter untuk dirawat dulu di rumah sakit sampai bayinya siap untuk pulang ya, dan orang tuanya siap untuk merawatnya di rumah. Jadi ini dua faktor yang sama-sama harus dipersiapkan. Nah, di antara waktu masa perawatan, berjalannya waktu, bayi sudah cukup stabil, bayi sudah bisa dilakukan screening untuk memeriksakan kesehatan bayi tersebut ya. Di rumah sakit di Indonesia, seringkali masa perawatan itu cukup lebih singkat ya daripada yang dilakukan di luar negeri. Nah, artinya bisa jadi memang kondisinya sudah cukup baik ya, kemudian dianggap bisa pulang ke rumah. Tapi jangan lupa untuk pemeriksaannya. Nah, kita coba bahas ya pemeriksaan apa saja. Nah, di sini Ibu Mima ada, nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang salah satu pemeriksaan. Saya review dulu beberapa pemeriksaan yang akan dibutuhkan ya. Yang pertama adalah, kalau sesuai urutan waktu, itu adalah screening hipotiroid. Screening hipotiroid ini adalah screening yang juga diwajibkan oleh pemerintah. Kalau tidak salah di bulan Mei, itu adalah hari peringatan hipotiroid ya. Nah, jadi itu di sana diberikan juga awareness ya untuk bisa melakukan pemeriksaan hipotiroid ini. Yang ideal adalah di sekitar 48 sampai 72 jam usia bayi yang pertama. Nah, kalau sudah dirawat di rumah sakit yang baik, biasanya mereka akan lakukan tepat waktu, atau setidaknya kalau misalnya bayi prematur akan dilakukan pemeriksaan screening hipotiroid ini sebelum pulang dari rumah sakit. Tetapi kita harapkan di rentang yang tidak jauh dari beberapa hari atau beberapa minggu. Jadi ada yang misalkan usia 3 minggu diperiksakan, 4 minggu diperiksakan, itu sudah oke. Tapi kalau sampai lebih dari 3 bulan, ini sudah cukup terlambat ya untuk screening hipotiroid. Jangan sampai lebih dari 3 bulan ya, dan anjuran itu. Karena ada beberapa kondisi, maksudnya gini ya, persentase dari pemeriksaan screening hipotiroid itu, kalau misalkan dia terlambat diketahui, nanti dampaknya kepada anak, kalau anak tersebut mengalami hipotiroid, akan berdampak kepada seberapa baik kemungkinan anak tersebut bisa kondisinya membaik gitu setelah diberikan pengobatan. Jadi artinya kita pemeriksaan screening itu seringkali berkaitan dengan waktu. Nah, itu dia satu ya. Yang paling depan tuh screening hipotiroid. Yang kedua, langsung saja deh kita langsung screening ROP ya untuk mata, retinopathy of prematurity. Karena ini kita di Komunitas Prematur Indonesia yang didirikan sejak tahun 2015 ya, Ibu, dan kita sudah banyak ibaratnya menggali ilmu dari para dokter-dokter spesialis mata, dan mereka menyatakan rentang-rentang waktu yang perlu diperiksakan ya. Ada yang mengatakan sekitar 2 minggu sampai 4 minggu, tapi setidaknya di titik 4 minggu itulah yang wajib diperiksakan untuk screening ROP yang pertama. Nah, saya langsung menyambung ke Ibu Mima karena di Komunitas Prematur Indonesia ini juga ikut mendampingi para orang tua yang sedang waktunya untuk pemeriksaan screening ROP, khususnya yang mungkin mengalami masalah-masalah tertentu ya. Nah, Ibu Mima di sini adalah tim edukator sekaligus salah satu pendiri dari Komunitas Prematur Indonesia yang juga aktif ya untuk mendampingi. Mungkin Ibu Mima bisa menyampaikan dari tahun 2023 ini apa saja yang update terkini dari para orang tua yang anandanya mengalami ROP. Silahkan Ibu. Selamat malam, makasih Dok menyapa teman-teman. Selamat malam teman-teman. Nah, terima kasih sudah bergabung bersama saya dan Dr. Agung di ngobrol santai aja malam ini. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Agung, screening ROP pada mata ini adalah salah satu menjadi screening yang wajib harus dilakukan oleh bayi prematur. Tadi sudah disampaikan idealnya tepat waktu di usia 4 minggu. Setelah kelahiran. Namun memang kadang-kadang pada bayi-bayi tertentu memang kondisinya belum stabil, akhirnya agak mundur nih. Nah, biasa jadi kadang kegelisahan sama orang tua nih yang sudah
punya informasi tentang screening harus 4 minggu gitu nih, kadang-kadang orang tuh jadi gelisah, gue bilang gitu. Nggak apa-apa, distabilkan dulu kondisinya sambil diskusi dengan dokter yang merawat. Nah, begitu kondisi stabil, segera dijadwalkan gitu. Hingga nah, sebelum saya menyampaikan jumlah kasus, saya sampaikan juga bahwa ada dampak resiko terberat dari paparan ROP ini, yakni ada anak kehilangan fungsi penglihatan gitu. Jadi kenapa harus tepat waktu supaya nanti diperiksa per 2 minggu hingga nanti dinyatakan matur oleh dokter mata subspesialis mata anak yang memeriksa, dinyatakan retinanya sudah matur gitu. Insya Allah kalau sudah matur aman ya gitu kan. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah apabila dalam perjalanan pemeriksaan ini ada perburukan. Nah, disinilah harus segera dilakukan tindakan gitu loh. Banyak kasus memang akhirnya pada perburukan tidak terdeteksi, akhirnya memiliki dampak berada di stage final yaitu stage 5, dan akhirnya anak kehilangan fungsi penglihatannya, dan ini akan disandang anak seumur hidup ya gitu loh. Jadi kita jangan main-main deh, kalau udah punya informasi untuk screening, udah tahu pentingnya, yuk dijadwalkan gitu loh. Dari jadi sejak udah disampaikan sama Dokter Agung tadi bahwa sejak Prematur Indonesia berdiri itu kita setiap tahun mendata jumlah kasus-kasus ROP stage 5 yang berdampak menjadi kebutaan, itu ada reportnya ada di Instagram, ada di Facebook juga ada gitu kan. Untuk tahun ini dari tanggal 1 Januari 2023 hingga hari ini kami sudah mendapat laporan yang terhimpun di komunitas sebanyak 32 kasus bayi kelahiran prematur yang mengalami kebutaan total karena ROP stage 5 ini gitu kan. Dan saya yakin bahwa sebenarnya nih, angka ini kayak fenomena gunung es ya dok ya, kelihatan aja di atas gitu, tapi mungkin yang tidak terdata oleh kami juga banyak gitu kan. Jadi yang dari kami aja, buat saya sebenarnya angka 32 ini juga udah cukup besar gitu kan. Saya nggak berharap sih udah deh gitu, nggak ada lagi kasus sehingga nanti hingga 31 Desember 2023 udah nggak ada kasus. Doain ya, makanya rajin-rajin screening gitu dok, gitu yang bisa saya sampaikan singkat mengenai update terbaru tentang kasus ROP yang ada di data oleh komunitas kita. Kemudian sekali lagi saya himbau teman-teman orang tua, yuk yang belum screening segera jadwalkan screening, baik screening ROP maupun screening yang lainnya gitu loh, jangan diabaikan. Buat teman-teman yang sedang berproses, tetap semangat, jangan putus asa, jangan bosan, dan jangan ditunda jadwalnya, tetap lakukan kontrol ulang. Dan saya doakan semua bebas ya dari ROP yang sedang proses berjalan, karena beberapa saya juga sedang mendampingi dok, beberapa member yang sedang dalam proses nih pemeriksaan per 2 minggu gitu kan. Nah buat teman-teman yang memang ingin ngobrol lebih detail lagi tentang screening ROP, bisa DM ke akun Instagram saya gitu kan. Nanti kita ada yang mau ditanyakan lebih detail atau obrolin, monggo silakan. Itu dok yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu tadi sudah menyampaikan update-nya ya. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik, karena memang tujuan saya khususnya dan kami ya di tim edukator ingin menyampaikan kembali mengenai ilmu-ilmu apa saja yang harus diketahui oleh para orang tua mengenai bayi prematur, khususnya tentang screening, khususnya lagi tentang screening ROP. Nah, ini saya coba baca ada beberapa komentar yang rasanya juga perlu kita jawab ya. Saya jawab dari salah satu Ibu Dewi menyampaikan bahwa anaknya meninggal ya setelah screening mata, mau dioperasi, masih dibius, tapi dedenya tidak kuat, lahir di 30 minggu. Pertanyaannya saya, apa tindakannya sudah benar? Nah, jadi begini Ibu, yang pertama saya turut berduka cita ya, bersimpati atas kondisi yang Ibu alami, bahwa
bayi prematur pada dasarnya kondisinya di masa-masa awal kelahirannya itu seringkali tidak stabil ya, kondisinya masih naik turun. Makanya kita juga mengutamakan kestabilan bayi ya. Adanya screening ini paling sering tertunda karena menunggu kestabilan bayi. Tapi bisa jadi juga pada saat diperiksa, karena anak saya sendiri lahir prematur ya. Anak saya pada saat salah satu waktu diperiksa ROP itu dia apnu ya, dia berhenti nafasnya. Jadi screeningnya dihentikan ya. Tapi itu sesuatu yang tidak bisa diduga ya, sesuatu tidak bisa diduga, suatu resiko yang ada pada bayi tersebut. Jadi kalau dikatakan, kalau saya bilang ini kita di posisi yang sulit ya. Utamanya pasti dokter akan mengutamakan kestabilan bayi. Nah di sisi lain, tadi perihal mata yang sudah disampaikan ibu, kalau kita tidak tangani, resikonya jelas itu nanti ke depan ada risiko kebutaan permanen. Nah banyak tindakan operasi itu dan tindakan-tindakan apapun di dalam dunia medis itu mengandung risiko ya, risiko medis ya. Artinya di awal kita akan diminta surat ya, informed consent bahwa kita setuju. Saya pun menandatangani surat itu gitu, tapi itu bagi saya tidak ada pilihan gitu. Karena saya tahu nih bayi saya kondisi cukup stabil untuk dinilai untuk dilakukan tindakan. Lalu kemudian harus melakukan tindakan dengan risiko beberapa risiko ini, termasuk yang terburuk juga. Tapi itu harus kita ambil. Dari inilah kondisi sulit yang kita alami sebagai para orang tua bayi prematur yang kondisi tidak stabil. Ya kembali lagi saya turut berduka cita Bu, tapi kembali lagi saya juga mengingatkan bahwa adanya risiko tersebut pada dunia medis itu sudah ditimbang ya dalam kaidah, diambil manfaat yang lebih besar daripada risikonya. Pada saat diputuskan untuk melakukan tindakan pemeriksaan ataupun tindakan operasi, tentu saja dokter sudah menghitung ya, menganalisa dan mempertimbangkan risiko-risikonya gitu. Saat itu dinilai aman. Tapi kembali lagi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kondisi bayi prematur itu seringkali belum stabil di beberapa minggu awalnya. Jadi beberapa minggu awal ini memang masih rentan ya. Kondisinya itu sangat tidak bisa diduga ya bagi siapapun ya. Karena kondisi tidur diam saja dia bisa memburuk gitu. Anak saya juga apnu dan resusitasi segala macam itu di kondisi ya sedang tidak diapa-apakan ya, diam saja. Seperti itu. Artinya memang itulah yang kita hadapi sehari-hari sebagai orang tua bayi prematur, dan yang ibu alami adalah sesuatu yang merupakan risiko medis yang kita juga turut berduka dan turut bersimpati atas kondisi tersebut. Namun ibu sudah benar ya untuk berusaha melakukan tahapan-tahapan penanganan ROP-nya. Ya, seperti itu. Mungkin itu jawaban saya, dan ini juga untuk menjelaskan bagi para orang tua yang lain, kita tidak perlu menjadi terlalu khawatir. Kita tentu pasti ada perasaan cemas. Sama, saya juga waktu anak saya dilakukan tindakan injeksi Avastin, di luar saya deg-degan aja. Kenapa? Memang sudah sampai disiapkan dokter untuk penanganan kalau anak bayi itu ya, bayi saya waktu itu sampai henti napas, itu saya harus sudah siap. Nah kebetulan yang jadi dokter yang akan siap meresusitasi, menolong itu teman saya sendiri. Tapi kenapa bukan saya juga mungkin satu, belum ada pelatihan khusus. Yang kedua, orang tua gak tega ya biasanya. Saya tunggu di luar deg-degan aja itu Bu. Dan itu ngalamin 2 kali, karena saya ngalamin 2 kali tindakan juga. Dan ya kita bersyukur, alhamdulillah berjalan lancar. Tapi memang itulah situasi yang tidak bisa dihindari ya. Kita berada dalam resiko, dan masa-masa screening ROP adalah masa-masa di minggu-minggu awal ya Bu ya. Di ketika minggu-minggu awal itu terlewat, disitulah bisa terjadi ada perburukan. Kadang-kala, ini saya sekedar sharing juga, di sisi yang lain ya, ada yang tidak diperiksa-periksa, kemudian terlambat, itu jauh lebih sering juga terjadi. Ya, dan kita di sini juga mengingatkan jangan sampai terjadi hal demikian. Atau yang sudah pulang ke rumah, sudah dinyatakan stabil, orang tuanya masih khawatir nih, anaknya masih kecil. Mungkin keluarganya juga nggak dapat edukasi. Keluarganya khawatir, ini kenapa bayi kecil diperiksa-periksa matanya, nanti aja tunggu besar ya. Ternyata menjadi terlambat. Karena rentang-rentang waktunya terjadinya perburukan itu bisa di sekitar 4 minggu tadi sudah mulai ada sampai usia 2 bulan, 3 bulan. Dan yang terpenting lagi saya ingin sharingkan di sini, tidak ada tanda-tandanya ya. Bagi para orang tua bayi prematur yang baru, mungkin penasaran, apa sih tandanya biar saya tahu deh. Saya kalau ada tanda itu saya ke sana. Tidak ada Ibu, Bapak ya. Mohon maaf, makanya saya juga sampaikan ini berulang-ulang. Ini petunjuk dari kami yang sudah melewati masa tersebut ya. Tujuannya adalah jangan sampai ketidaktahuan itu ketika nanti bertemu dengan ROP yang progresif ya Bu ya, itu menjadi satu hal yang sudah terlambat ya. Karena memang ada juga yang tidak tahu, alhamdulillah anaknya sehat,
matanya bisa normal, tidak terkena ROP. Itu juga banyak ya. Tapi kita tidak bisa bersandar kepada kemungkinan-kemungkinan tadi. Yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan yang terbaik dulu, karena di masa awal tersebut ada langkah yang bisa dilakukan. Pemeriksaan ROP tadi, sampai kalau perlu dilakukan tindakan, bisa jadi dilakukan injeksi Avastin, ataupun laser, ataupun juga vitrektomi, yaitu pada stage-stage yang ditentukan nanti oleh dokter. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan juga bagi yang lain ya. Dan dari Ibu Mima mungkin ada sedikit yang mau ditambahkan, Bu, mengenai hal ini. Silakan. Sedikit aja tambahan, Bu Dewi turut berduka cita atas kondisi Ananda. Sharing aja pengalaman dari saya, Balkis, putri saya Balkis itu sempat mengalami kondisi apnea juga pada saat operasi ROP dilakukan. Jadi pada saat dilakukan itu 17 tahun yang lalu ya, anak saya sekarang udah 17 tahun. Jadi setelah tindakan operasi, anak saya mengalami koma selama 3 hari gitu loh. Jadi memang itu adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh bayi kita gitu kan. Jadi kalau Ibu tadi sudah mengatakan sudah benar ya, insya Allah prosedurnya dokter juga udah pasti memperhitungkan banyak hal, dan memang itu tadi sudah dijelaskan detailnya sama Dokter Agus bahwa ada memang risiko-risiko yang memang harus dihadapi oleh anak gitu. Jadi saya sharing aja bahwa kondisi anak saya sendiri pun pernah mengalami kondisi perburukan pada saat operasi ROP dan sempat mengalami koma selama 3 hari. Ya, alhamdulillah masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa pulih kembali setelah komanya dan sehat hingga saat ini. Itu Dok, sharing saya terkait dengan kondisi yang dialami oleh Ibu Dewi. Ya, terima kasih tambahan sharingnya Ibu Mima. Di sini banyak sekali Bu yang masuk untuk sharing juga di kolom komentar. Terima kasih ya kepada para ibu yang sudah sharing. Saya coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dulu sedang kita bahas saat ini mengenai screening ROP. Nanti kita juga akan bergeser ke pertanyaan yang lain, boleh? Sekiranya masih ada waktu ya. Jadi saya coba jawab ya. Sedikit Bu Mima, kita coba jawab singkat-singkat ya Bu ya. Pertanyaan dari Ibu Zain ini. Dok, screening untuk bayi prematur apakah bisa ditanggung asuransi atau tidak? Dok, jawabannya ya, ada yang bisa dan juga ada yang tidak. Nah, penjelasannya silakan Ibu Mima. Asuransi jadi, mungkin maksudnya asuransi umum dan juga BPJS asuransi ya, bisa jadi ya? Umum atau asuransi BPJS? Kalau asuransi umum saya belum punya informasi nih Dok ya, gitu loh. Karena belum punya pengalaman nih kalau dengan penggunaan asuransi umum. Tetapi dilihat lagi asuransi umumnya kalau memang itu biasanya dari pihak kantor, karena kan itu udah biasanya itu akan di cover sepanjang sesuai dengan prosedur. Sama halnya dengan BPJS Dok, sepanjang sesuai dengan prosedur rujukan, ya, karena kan BPJS ada rujukan berjenjang ya, gitu kan. Jadi sepanjang ada rujukan, insya Allah tercover oleh BPJS gitu loh. Cuman memang kadang-kadang agak tricky, memang ini BPJS gitu loh. Ada teman-teman yang sukses mendapat rujukan, tapi ada juga yang teman-teman yang belum beruntung akhirnya tidak mendapat rujukan. Kalau yang saya perhatikan, yang teman-teman yang sukses mendapat rujukan ini biasanya dari dokter anaknya Dok. Jadi pada masa masih dalam perawatan. Jadi sepulang dari NICU tetap kontrol. Nah, diskusi dengan dokter anaknya, biasanya dokter anak akan memberikan rujukan untuk bisa dilakukan screening. Nah, itu biasanya akan tercover dengan proses yang lebih mudah. Nah, yang agak kesulitan memang apabila udah sempat pulang dan kemudian orang tua tidak melakukan kontrol secara rutin, terus baru dia begitu dapat informasi, oh aku mau screening. Nah, ini kan mau nggak mau harus lewat vaskes tingkat 1. Nah, karena tidak ada keluhan, tidak ada tanda atau ciri dari ROP, kadang-kadang ini ditolak untuk pengajuan screening ini Dok. Nah, biasanya kalau menghadapi situasi seperti itu, saya sampaikan kepada orang tua, yuk bayar pribadi dulu, gitu kan, untuk pemeriksaan pertama. Pada saat pemeriksaan pertama,
minta jadwal kontrol tertulis, kemudian surat pengantar untuk diagnosa, itu nanti bisa dibawa lagi ke Vaskes tingkat 1 untuk dimintakan rujukan. Insya Allah dengan cara seperti itu banyak teman-teman yang sudah berhasil. Tapi kalau untuk asuransi pribadi atau swasta, saya sementara belum punya info, Dok. Oke. Itu, Dok. Baik, terima kasih Ibu Ima. Jadi ini cukup sering ya kita hadapi juga masalahnya tadi sudah dijelaskan Ibu Ima. Kira-kira seperti itu kesimpulannya. Kita berusaha tetap lakukan screening, jangan tertunda karena masalah prosedur asuransi tadi. Bisa yang pertama saja dulu ya dilakukan tindakan dengan biaya pribadi, itu kuncinya. Nanti selanjutnya bisa dengan asuransi. Kenapa? Atau BPJS ya. Karena memang berkejaran dengan waktu, kita harus sesegera mungkin. Nah, saya coba bahas, memang ada beberapa pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi ini penting dan berkaitan dan perlu diketahui oleh para orang tua bayi prematur. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Septia. Pertanyaannya, Dok, jika dinyatakan normal oleh DSA, apakah tetap harus screening juga? Nah, ini dia. Ini tricky nih memang. Jadi kalau saya sampaikan seperti ini, ilmu dasarnya, screening itu adalah untuk mendeteksi, mencegah sesuatu yang belum terlihat tanda gejalanya. Jadi, kemungkinan besar tidak terdeteksi oleh pemeriksaan biasa. Dia harus ada pemeriksaan tambahan. Lalu pertanyaannya, bagaimana tahu kalau tidak dilakukan pemeriksaan itu dan tanda kutip screening ini? Nggak tahu, nggak kelihatan. Jadi kalau dinyatakan normal, dari apa dinyatakan normalnya? Gitu, itu aja poinnya di situ. Ini menyatakan normal dari mana? Landasannya apa? Tidak ada jawabannya ya. Kalau menurut saya, perkiraan-perkiraan. Kebanyakan terjadi seperti itu. Risikonya dianggapnya kecil. Tapi ingat, risikonya dianggap kecil, masih ada risiko. Dan itu terjadi di komunitas prematur Indonesia, 36 minggu, hampir cukup bulan ya, yang mengalami juga ROP. Ada, gitu ya. Ada. Nah, sekarang kita di posisi sebagai orang tua, kira-kira kita mau ngambil risiko kecil itu nggak, kecil banget, kecil. 1 dari 1000 anak gitu. Nggak ada yang mau juga, 1 dari 1000 anak juga nggak ada yang mau. Gitu ya. Jadi artinya, lakukanlah screening ini, tujuannya memang untuk deteksi awal, mencegah gitu ya. Jadi dan dia tidak kelihatan memang. Kebanyakan mohon maaf, ya teman-teman sejawat saya ini mohon maaf, saya juga sambil terus mengedukasikan melalui komunitas ini, hati-hati ketika bertemu dengan bayi prematur ya. Lebih baik kita pastikan dengan screening saja, itu lebih aman ya. Karena kasus-kasus yang teman-teman sejawat yang lain pernah mengalami tidak disarankan screening, lalu pada akhirnya mengalami masalah. Lalu bagaimana seperti itu ya? Saya ambil yang terburuk aja deh. Pernah terjadi, kemudian ya dokternya dituntut. Nah, gitu kan. Itu kan pilihannya begitu saja, karena dokter tidak sarankan. Dan itu terjadi juga banyak ya orang tuanya sudah pasrah gitu ya. Jadi tidak nuntut dokternya juga, tapi anaknya sudah mengalami masalah. Menyedihkan juga. Jadi saya juga ingin menyampaikan di sini bahwa screening ini penting untuk kita lakukan, dan pada prinsipnya ya kita jadi seperti agak berlebih-lebihan ya, kita harus lakukan screening itu meskipun risikonya rendah. Tapi itu yang terbaik untuk saat ini, karena screening ini ada batas waktunya. Terlewat batas itu, dan kebetulan ini bermasalah, maka ya sudah terlambat. Ya, jadi kami lebih menyarankan untuk dilakukan screening sekalipun pada yang risiko rendah. Kenyataannya ada yang mengalami. Ini mungkin teman-teman dokter sejawat yang lain ada yang, masa sih 36 minggu screening ROP, ya tidak datang ke teman-teman gitu, datangnya ke kami nanti kalau ada masalah. Ini ke Ibu Mima ya, Ibu Mima nanti datang laporan ya, seperti itu ya. Mohon maaf ini, jadi saya sampaikan sekali lagi, sebaiknya diperiksakan. Itu tentang screening ya, jadi supaya jelas dan tidak ragu, karena saya tahu juga memang sebagian orang tua kenapa sih tidak melakukan screening, karena dari dokternya memang tidak menyarankan, katanya baik-baik saja, katanya normal-normal saja, seperti itu. Tapi saran saya di komunitas kita sebagai orang tua, kita periksakan, dan itu ada landasannya. Kecuali seperti ini, kecualinya ya, bayinya lahirnya sudah 37 minggu 5 hari. Usia kehamilannya sudah dihitung dengan benar. Dia sudah tidak prematur. Dia tidak wajib lagi diperiksa screening ROP. Seperti itu ya. Tapi kalau 36 minggu 5 hari kan batasnya 37 minggu ya. 37 minggu itu batasnya. Masih kategori prematur, itu sudah masuk itu indikasi pemeriksaan screening ROP. Karena ROP itu hanya terjadi pada bayi prematur ya. Sampai saat ini ya, saya juga belum tahu kalau ada 37 minggu sekian hari masih early term ya. Jadi sebetulnya gini ya, cukup bulan itu 37 minggu. Tapi 37 minggu sampai 38 itu adalah early term. Jadi cukup bulan yang awal. Ya, kemudian ada yang full term sebenarnya itu adalah 39 sampai 40 ya. Nah,
Di antara yang early term ini juga mungkin masih mengalami risiko masalah-masalah kesehatan, tapi tidak disebutkan itu ada ROP di sana. Jadi saya juga tidak menyarankan secara dorongan ataupun dengan kuat untuk dilakukan di usia 37-38 minggu ini, tidak perlu, karena menurut saya belum ada buktinya ini ada kasusnya. Sampai saat ini kami belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Nah, tapi kalau 30 minggu itu jelas ada. Jadi diperiksakan saja. Dan ini juga mungkin akan berkaitan juga dengan kasus-kasus yang lain ya, tentang yang berkaitan dengan screening yang lain ya, ada pendengaran, ada screening kepala, kemudian juga jantung ya. Itu juga bisa berkaitan ya. Jadi artinya kita periksakan adalah yang lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, berlanjut lagi Ibu, di sini ada Ibu Naomi, saya bacakan, Dok, saya sudah tes screening ROP. Nah, makna PES ini atau lulus biasanya dengan kalimat adalah retina sudah matur ya. Nah, ini kata kunci yang harus didapatkan, nanti minta ditanyakan kepada dokter spesialis mata, khusus anak yang memeriksa apakah retina mata saya sudah matur atau belum ya. Nah, itu. Kemudian dokter minta anak saya balik 3 bulan lagi untuk diperiksa. Saya belum balik, sudah lewat 3 bulan, apakah masih harus balik ke dokter mata anak? Sudah matur, dok, menurut dokternya. Menurut saya satu hal, sudah matur ini baik, tapi sebaiknya tetap kembali. Silahkan Ibu ditambahkan. Ya, alhamdulillah ikut senang ya sudah mendapat pernyataan matur. Jadi penting banget gitu loh ibu-ibu, teman-teman para orang tua yang sedang melakukan proses screening mendapat pernyataan retina matur. Di garis bawahin ini retina matur. Jadi bukan hanya sekedar normal, oke, baik-baik aja gitu kan. Tapi pastikan ibu dan bapak mendapat pernyataan retina matur gitu kan. Apabila sudah mendapat pernyataan tersebut, tetap dokter anak, dokter mata akan meminta untuk kembali. Biasanya meminta kembali untuk kontrol itu di usia 6 bulan. Setelah usia 6 bulan kontrol, balik lagi nanti di usia 1 tahun gitu loh. Buat apa? Kan udah oke nih, udah matur nih. Berarti alhamdulillah dong, lolos dong dari ROP. Ya, tetap ada sisa resiko dari kesehatan mata. Jadi gangguan kesehatan mata ini nggak cuma karena ROP yang dampaknya adalah kebutaan, tapi ada lazy eyes, kemudian ada strabismus atau juling, atau kemudian nanti ada cylinders, ada mata miopa atau biasa kita kenal dengan mata minus, atau anak memiliki kondisi mata yang plus gitu kan, ada cylinders dan lain sebagainya. Jadi itulah fungsi dari kenapa harus kontrol lagi di usia 6 bulan, kemudian nanti di usia 1 tahun, dan selanjutnya nanti tiap tahun gitu kan. Supaya itu tadi untuk bisa mendeteksi awal apabila ada gangguan kesehatan di luar dari kondisi ROP gitu. Karena dari obrolan dengan teman-teman dokter mata nih dok gitu loh, sejak awal ini memang bentuk lensa dari bayi prematur ini sudah berbeda gitu kan, dari bentuk lensa dari anak yang lahir cukup bulan gitu loh. Jadi kenapa ini nanti nggak diperiksakan setelah 6 bulan nih, baik kok, oke, dia bisa lihat, dia bisa berkomunikasi dan jelas melihat sekeliling gitu loh. Nanti setelah sekian tahun baru terlihat bahwa ternyata dia mengalami kondisi mata minus gitu loh, atau ada mata juling. Nah, sebenarnya kalau dari sejak awal sudah bisa dilakukan pemeriksaan, ini bisa diantisipasi. Minimal ada terapi-terapi atau treatment yang bisa dilakukan dokter mata untuk bisa memperbaiki kondisi. Itulah kenapa penting harus kembali kontrol untuk pemeriksaan mata selanjutnya. Ya. Begitu dok. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan ya. Tadi intinya bahwa bayi prematur itu memiliki resiko yang berbeda ya pada mata. Jadi kita memang perlu punya mindset bahwa bayi prematur ini pemeriksaannya akan panjang gitu ya, akan perlu berulang, akan perlu rutin sampai seterusnya gitu ya. Seterusnya itu ya sampai nanti dokternya akan menjelaskan lebih lanjut ya, karena kondisi bayi prematur itu nanti berbeda-beda tuh. Ada yang memang dia benar-benar bisa normal penglihatan matanya, atau nanti ada yang bermasalah pada matanya. Dan anak saya sendiri rutin periksa mata tersebut ya sampai 5 tahun, 6 tahun barulah diketahui dia ada kondisinya matanya minus gitu ya. Jadi pakai kacamata seperti itu ya. Artinya memang kita perlu rutin periksa. Ya, terima kasih Bu Mima. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Di sini masih ada pertanyaan yang terkait dengan mata maupun juga yang di luar dari tentang ROP dan yang kita sudah bahas ya di awal diskusi ini. Yang pertama ini yang berikutnya ya, yang masih berkaitan juga Ibu Sili ya.
Kalau sudah usia 4 bulan ke 5 bulan bagaimana dok? Karena anak saya beberapa kali harus transfusi darah. Mungkin karena ini kita sedang bahas ROP, kita biasa menghitung dari usia postmenstrual, misalkan usia kehamilannya ya. Di sini tidak disebutkan, tapi kita perlu lihat dulu usia postmenstrualnya. Contoh ya, anak saya lahirnya 26 minggu. Kalau 4 bulan, 26 tambah 4 bulan 16 ya. Ya berarti sekitaran 42 minggu. Sudah melewati masa-masa yang kritis, tapi dia masih perlu diperiksakan. Itu sehingga masih perlu diperiksakan. Kesimpulan kalau bagi saya, kalau tidak tahu nih usia kehamilannya berapa ya, dugaan saya ini diperiksakan untuk menegakkan diagnosis saat ini sudah matur atau belum, begitu. Jadi nanti kalau dia sudah dinyatakan matur, misal 34 minggu, lahirnya 32 minggu, ditambah 16 kan sudah mendekati 50 ya, artinya ya. Itu sudah bisa jadi nanti mendekati dikatakan matur ya. Jadi artinya sudah bisa dikatakan matur dan sudah bisa kedepannya tinggal yang pemeriksaan mata yang rutin ya, seperti itu. Usahakan tidak terlalu jauh dari jadwal awal di 4 minggu usia kronologis. Itulah jadwal pertama scanning ROP, dan perlu diingat bahwa scanning ROP ini nanti perlu rutin diulang ya. Jadi tidak hanya 1 kali, tapi diulang apakah per 1 minggu, apakah per 2 minggu ya. Itu nanti sesuai kondisi yang ditemui. Ada juga yang sampai per 1 bulan ya. Ini dokter yang bisa menimbang resikonya ya, tapi tidak cuma sekali periksa ya. Kecuali periksanya memang sudah agak terlambat dan sudah bisa dinilai matur sekalian ya, berarti sudah lewat masa-masanya ya. Dan itu kurang ideal sebetulnya karena ada risiko yang tidak terpantau sebelumnya. Gitu ya Bu ya. Ini perlu dilengkapi usia kehamilan ya. Tapi tidak masalah. Kita lanjut lagi sebentar untuk yang selanjutnya karena banyak pertanyaan yang masuk saya rasa. Selamat malam dok, anak saya Ibu Flo Biovio. Anak saya lahir 31 minggu, 1,8 kilo, sekarang sudah usia 6 bulan. Apakah bayi prematur bagian bawah pusarnya itu menonjol hernia umbilikalis ya, namanya umbilikalis karena ini di bagian pusat. Karena penutupannya belum sempurna dok, apa bisa nutup sendiri? Jadi Bu, hernia ada 2 macam ya, yang di lipatan paha ataupun dekat kemaluan itu namanya hernia inguinalis. Yang satu lagi di pusar itu hernia umbilikalis. Dan hernia ini adalah kondisi yang salah satu yang cukup umum ditemui pada bayi prematur, salah satu ya. Jadi resikonya lebih besar pada bayi prematur. Nah, untuk hernia umbilikalis yang ada di bagian pusar, kemungkinannya adalah lebih besar dia bisa membaik ya, dia bisa menutup dengan sendirinya tanpa diperlukan tindakan. Biasanya pemantauan sampai usia 4 tahun ya. Kalau 4 tahun itu masih ada, ataupun memang besarnya signifikan atau bagaimana, itu baru bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter spesialis bedah anak. Tetapi pada umumnya kasus, dia bisa menutup sendiri tanpa perlu tindakan apapun. Saya sampaikan, karena beberapa ibu, ataupun ya bahkan dokter juga ada yang menyarankan ya, sampai dikasihkan koin, ataupun penahan kasa, atau apapun di pusarnya. Ini tidak diperlukan ya, karena secara bukti ilmiah, mayoritas kasus itu, dan hampir semuanya bisa dikatakan itu bisa menutup sendiri. Demikian ya Bu ya, semoga bisa menjelaskan, Ibu tidak perlu apa-apakan. Kita berharap ini keumuman kasus dia akan menutup dengan sendirinya. Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi di Bu Mezeli, mungkin masih terkait dengan screening ROP. Assalamualaikum dok, saya sudah usia 2 minggu di NICU. Sudah 2 minggu di NICU, mungkin ini adalah usianya saat ini ya, kronologis, kapan waktu screening yang baik? Pertama Ibu, tentu saja bayi yang masih di NICU kondisinya masih belum cukup stabil. Jadi nanti kita perlu pantau terus kondisi ini, mudah-mudahan cepat stabil. Mudah-mudahan di usia kronologis 4 minggu sudah bisa diperiksakan. Jadi saat itulah yang tepat ya untuk periksa screening ROP. Kalau belum stabil, kita belum bisa memaksakan, tetapi mudah-mudahan tidak jauh dari 4 minggu tersebut, ketika sudah stabil bisa langsung diperiksakan. Ya. Kemudian ada Ibu Silia tadi, nah ini benarnya 34 minggu 5 hari. Kalau ditambah 16 berarti 50 minggu ya. 50 minggu usia postmenstrual Ibu Silia itu artinya sudah bisa dinilai kalau itu terjadi matur ya. Mudah-mudahan ini yang normal, mudah-mudahan ini yang matur, Ibu boleh periksakan untuk memastikan. Tapi masa-masa yang saya sebutkan dan kami bahas tadi, untuk mencegah tadi itu sudah terlewat ya. Kita berharapnya ini yang normal, seperti itu. Jadi silahkan diperiksakan untuk memastikan, dan nantinya juga akan tetap perlu ke dokter mata untuk tadi yang saya disampaikan oleh Bu Mima, pemeriksaan mata rutin tahunan. Kemudian, dokter, anak saya telah periksa ke dokter endokrin, awalnya harus minum obat seumur hidup karena terkena hipotiroid, screening hipotiroid. Apakah nanti akan mengganggu tumbuh kembangnya? Ya, Ibu Dian, ini memang juga dibahas ya, Ibu bisa baca di
akun Instagramnya IDAI ya tentang screening hipotiroid, dan di sana juga ada Prof. Aman Pulungan juga membuat beberapa materi. Jadi beliau membuat ada beberapa persentase keberhasilan terapi untuk hipotiroid ini sesuai dengan dimulai dari usia berapa bulan dia diberikan terapi. Jadi kalau dia masih 1 bulan itu masih baik, di bawah 3 bulan juga masih termasuk baik, di bawah 7 bulan sudah mulai berkurang persentase keberhasilannya, tapi ya masih oke. Tapi kalau lebih daripada itu, ya itu sudah semakin terlambat. Ibu ikuti saja saran dari dokter saat ini untuk pengobatannya. Ya kita berusaha sebaik mungkin yang sudah kita bisa temui saat ini ya Bu ya. Memang seringkali hal seperti ini kita terlambat mengetahuinya. Dan ini adalah yang kita alami juga ya sebagai awam ataupun orang tua terhadap bidang yang spesifik, yang khusus ya Bu ya. Ibu tetap semangat dan kontrol dengan rutin ya dengan dokter spesialis anak subspesialis endokrinnya. Demikian ya Bu ya, mudah-mudahan ini termasuk yang masih bisa baik ya hasil intervensi dan pengobatan hipotiroidnya. Demikian Ibu ya. Oke. Nah ya, dari Grandma 2120 bayi saya juga belum jadi screening, baru pertama screening, terus pas mau balik kebetulan dokternya sedang cuti dan sekarang sudah usia 4 bulan kronologis, lahir di 30 minggu masih bisa screening lagi apa tidak dokter? Nah ini mirip ya seperti yang tadi ya, kalau 30 minggu berarti 10 minggu usia koreksinya, jadi kalau misalkan ditambah 16 ya ini mungkin 46 minggu usia postmenstrual. Masih cukup signifikan, artinya ya memang sudah lewat sih sebetulnya masa bahayanya itu. Sudah bisa dinilai matur, mudah-mudahan ya. Ini saya berharap nih yang ngatur sebaiknya diperiksakan saja untuk screening ROP-nya ya. Diperiksakan untuk memastikan diagnosis seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya Bu ya, sambil nanti kalau ada yang terkait ROP nyambung lagi ke Ibu. Oke. Nah ini mungkin ini terkait nih Bu. Dari Ibu Paramita Sakti, anak saya lahir 26 minggu. Saat ini di NICU sudah 55 hari. Sudah di screening dokter mata di NICU, sudah ROP stage 2. Apabila belum ada perbaikan, akan diberikan anti-VEGF. Apakah harus dibius? Nah, ini injeksi Avastin. Saya sendiri mengalami anak saya, Bu, yang 2 kali tadi saya ceritakan. Ibu bisa ceritakan harus dibiusnya seperti apa nih, Bu? Atau anestesinya seperti apa? Yang pengalaman dari para member ini, Bu. Silakan, Ibu. Karena saya nggak ngalamin ya kondisi injeksi Avastin gitu. Jadi saya ini hanya pada saat pendampingan anak-anak dan saya ngobrol dengan teman-teman dokter dokter mata gitu loh. Untuk injeksi Avastin dilakukan ada 2 pilihan, ada bisa dilakukan di ruangan praktek dokter atau memang dimasukkan ke dalam ruang operasi gitu kan. Jadi tergantung situasinya gitu kan. Pada saat pelaksanaannya ada dua kondisi juga nih Dok gitu kan. Ada yang mengalami hanya pembiusan lokal dalam artian ditetes oleh obat tetes untuk pembiusannya. Tapi juga ada yang beberapa kasus memang akan sebenarnya bukan dibius ya, bahasanya dibius ya, tapi sebenarnya hanya diberikan obat tidur gitu loh, bayi ditidurkan gitu kan supaya tenang. Kemudian tapi tetap matanya akan diberikan obat tetes lokal gitu loh. Jadi kalau kesannya dibius kan kayak bayi benar-benar dibius umum gitu ya, anestesi kok kayak jadi kondisinya seperti itu sih Dok gitu loh. Pelaksanaannya bisa di ruang praktek dokter atau bisa dibawa ke ruang operasi, tergantung situasi dan kebijakan dari rumah sakit atau klinik mata yang menangani. Itu Dok yang sependek yang saya ketahui. Siap. Terima kasih banyak Bu. Jadi itu ya untuk menjelaskan, intinya jangan khawatir ya tentang apapun tindakan itu ya yang dilakukan, dan injeksi Avastin atau anti VEGF ini lebih yang termasuk yang teringan ya Bu ya untuk jenis tindakannya ya. Ringan. Termasuk yang ringan gitu loh. Iya betul. Tetap sih kita deg-degan juga sih, saya juga sama deg-degan juga. Sama karena ya kita paham lah itu ada apapun lah ya, namanya tindakan itu adalah risiko apapun ya, tapi kita juga tidak ada pilihan lain dan kita menginginkan yang terbaik bagi bayi prematur, anak kita sendiri kan seperti itu ya. Jadi ya itulah, mudah-mudahan nggak ada masalah ya, jangan terlalu khawatir dan berdoa mudah-mudahan lancar. Baik, saya lanjut lagi. Ini mungkin ada campuran-campuran dengan pembahasan yang di luar dari ROP karena memang di sini adalah diskusi yang umum juga, nggak masalah. Tapi kita ini lagi tentang ROP, jadi saya juga kebetulan pertanyaan banyak ke ROP. Oke.
Dari Ibu Stephanie Jessica, lo mau bertanya, usia 3 bulan kronologis 0 hari, usia versi satu hari mungkin ya, terkait ROP kalau sudah dinyatakan matur dan tidak ada ROP, apa perlu diperiksa lagi? Ya Ibu, jika sudah yakin, mudah-mudahan untuk ROP-nya sudah cukup ya. Tapi pastikan betul ini memang sudah matur, dan dinyatakan matur itu di usia postmenstrual antara 40 minggu sampai 45 minggu. Ya kita berikan kewaspadaan kalau dia sebelumnya dinyatakan matur misalnya 38 minggu usia postmenstrual dinyatakan matur, hati-hati takutnya itu belum benar-benar matur ya. Jadi kita harus pastikan di 40 sampai 45 minggu itu sekitar itu yang aman. Oke, yang kedua, kapan bayi prematur boleh MPASI? Ibu, sekarang kronologisnya masih 3 bulan ya Bu ya. Tenang saja Bu ya, masih agak lama. Karena kenapa? Kita perlu ingat bahwa bayi prematur itu pertumbuhan dan perkembangannya cenderungnya akan mengikuti usia koreksinya. Ada sebagian bayi yang akan mengejar lebih cepat sehingga dia bisa diberikan MPASI di usia kronologis 6 bulan. Tetapi sebagian bayi yang lain akan lewat dari usia kronologis 6 bulan tersebut untuk memulai MPASI. Jadi kita jangan terlalu merasa terdesak dengan situasi, saya sering sampaikan, karena mungkin melihatnya dengan bayi-bayi lain yang lahirnya cukup bulan ya, tentu saja berbeda. Kita harus ingat ya usia koreksinya berapa saat ini ya. Dan sebagai panduan, biasanya saya akan lihat kalau usia koreksi sudah masuk lebih dari 4 bulan, itu sudah mulai agak bisa dipikirkan, mungkin ini sudah mulai agak siap nih ya. Lebih dari usia koreksi dari 4 bulan. Ini untuk panduan usia. Tapi untuk tanda kesiapan sendiri, dia dilihat dari tanda kesiapan motoriknya ya. Jadi apakah kepalanya sudah stabil, lehernya sudah stabil ya. Terus apakah anaknya sudah tertarik dengan makanan. Ya ini tertarik dengan makanan sering kelihatan ada gitu biasanya. Terus apakah refleks ekstrusinya sudah berkurang atau belum? Jadi dia kalau didekatkan barang makanan ya ke bibirnya itu dia tidak menjulurkan lidahnya untuk mendorong keluar ya. Nah, itu bisa dilihat. Yang keempat adalah kesiapan enzim pencernaan. Nah, ini biasanya nanti dilihat kalau sudah dimulai MPASI-nya, apakah dia mengalami diare ataupun mengalami konstipasi, susah buang air besar, itu juga bisa menilai. Kadang-kadang ada yang 3 hal ini baik, begitu dimulai dia sembelit misalkan, atau mungkin dia diare misalkan. Ya, dievaluasi kembali. Ibu, pertama pesan saya sabar dan tenang dulu, jangan balap-balapan dengan bayi yang lahir cukup bulan, karena tidak sama. Itu saya di grup-grup ini Bu, di grup wilayah yang lain saya sering kasih info begitu, karena kita harus ingat ini lahirnya berapa ya, berapa usia kehamilannya. Kalau usia kehamilan 35 minggu, 36 minggu, iya dia cenderungnya akan usia kronologis. Biasanya aman lah. 34 minggu mungkin masih bisa ngejar. Tapi juga ada 34 minggu yang belum bisa persis 6 bulan. Tapi kalau 30 minggu, 29, 28 sudah pasti dia tidak di usia kronologis, itu sudah bisa dipastikan. Kalau memang ada dokter yang menyarankan untuk diberikan mulai MPASI dengan alasan untuk mengejar target pertumbuhan, ini boleh kalau tanda MPASI sudah siap. Tapi kalau dia belum siap tanda MPASI-nya, dokter spesialis anak ini memiliki pilihan lain untuk mengejar target pertumbuhan, tidak dengan MPASI, tapi dengan nutrisi yang lainnya. Nanti dijelaskan oleh dokter tersebut ya. Harusnya pilihan itu yang diambil, bukan dengan memaksakan yang belum siap MPASI. Ini berbeda ya. Tujuannya sama ya, untuk mengejar target pertumbuhan, karena kita juga perlu ingat pertumbuhan wajib kita penuhi dan kejar supaya di rentang yang normal kenaikannya ya. Nanti kapan waktu kita coba bahas tentang pertumbuhan ya dengan teman-teman saya yang khusus tentang hal ini ya, nanti coba kita bahas. Tapi intinya Bu, tadi penjelasannya ya. Jadi untuk saat ini Ibu jalan aja dulu, stimulasi pemberian nutrisi yang baik saat ini ya, nanti usia koreksi 4 bulan ke atas baru dicoba dinilai ya. Tanda kesiapan. Terima kasih Ibu. Ya. Ibu Dian Bunda Akbar tadi yang share tentang screening hipotiroid ya kondisi anaknya ya. Sharing di sini, dokter saya sedih sampai akhirnya saya agak menaikkan suara karena ada orang tua bayi prematur yang tidak mau diperiksa ROP dan sangat menyepelekan ROP. Akhirnya orang tua itu baru sadar ketika anaknya terkena ROP. Ya, ini sangat menyedihkan sekali dan ini pernah terjadi juga beberapa kali. Ya, banyak faktor ya Bu ya, artinya kenapa-kenapanya tidak mau periksa itu ada sebab-sebabnya memang. Ya, mungkin Ibu bisa sharing lah Bu sedikit-sedikit tentang hal ini. Kenapa sih orang tua betul-betul tidak mau periksa ROP itu sebetulnya kenapa? Ya, tantangan untuk memberikan edukasi memang seru ya Dok ya. Apa yang dialami oleh Ibu Dian, saya alamin juga kok Bu. Jadi bukan berarti saya nggak dapat tantangan demikian gitu lah, bahwa memberikan edukasi pentingnya screening juga nggak semua orang welcome dengan edukasi kami gitu kan. It's okay gitu loh, jangan jadikan patah semangat dan jadikan kendala gitu, tetap
memberikan edukasi betapa pentingnya screening. Terima kasih banyak sudah dibantu Ibu Dian atas pemberian edukasi kepada. Dan ini saya berharap banget teman-teman para orang tua bayi prematur juga melakukan hal sama ya gitu loh. Bisa memberikan edukasi. Nggak usah khawatir nothing tulus aja gitu loh. Kalau emang disambut, alhamdulillah. Kalaupun enggak, ya udah santai aja menyikapinya gitu kan. Ya memang sebuah resiko ya bahwa ya kita edukasi yang kita sampaikan itu ditolak gitu kan. Dan ikut prihatin saya sendiri juga walaupun sudah sekian lebih dari 10 tahun menjadi pendamping dari orang tua. Jadi selain saya menjadi tim edukator di Prematur Indonesia, saya juga sebagai tim relawan pendamping orang tua yang memiliki anak dengan gangguan penglihatan, di mana 80% dampingan saya adalah dari anak kasus ROP stage 5 yang mengalami kebutaan gitu. Jadi sampai sekarang pun juga saya bukan berarti kebal ya, saya tetap sedih kalau dapat dampingan orang tua dengan anak gangguan penglihatan yang mengalami ROP stage 5 gitu kan. Saya juga sedih gitu loh. Cuman ya saya tetap mensupport mereka bahwa mendapat anak diagnosa kebutaan juga bukan akhir dunia gitu. Tetap dengan stimulasi yang baik anak akan tetap memiliki potensi dan peluang untuk tetap berprestasi nanti di masa depannya. Bu Dian, titip salam untuk orang tuanya. Jika orang tuanya mau bergabung dengan komunitas saya, bergabung dengan teman-teman orang tua yang memiliki bayi gangguan penglihatan, bisa kontak saya, inbox saya, nanti saya berikan nomor kontak saya, bisa diberikan kepada orang tuanya. Titip pesan ya Bun Dian ya, terima kasih. Itu Dok yang bisa saya tambahkan. Iya, terima kasih banyak Bu Mima ya. Tadi ya kita berharap dari para orang tua yang lain bisa ikut menyebarkan juga ya mengenai screening ROP ini. Nah, sekarang ada yang menarik juga nih Bu, saya baru baca lagi komentar yang masuk ya. Alhamdulillah screening ROP free dari BPJS, dapat rujukan dari dokter spesialis anak. Alhamdulillah ya, berarti ketemu dokter anak yang paham tentang screening dan saya sangat bersyukur tentang hal ini ya. Tapi lebih memilih ke rekomendasi di Prematur Indonesia. Soalnya alatnya tidak seperti yang direkomendasi oleh Prematur Indonesia, dokter. Ya baik, saya mau menjelaskan sedikit ya. Ya, ini memang ada ya ilmu tentang screening ROP ini agak-agak luas ya. Jadi kami merasa perlu untuk diulang lagi. Untuk screening ROP, alat pemeriksaannya adalah pertama bisa menggunakan indirect ophthalmoscope indirect ya. Yang pertama, ya, yang kedua dengan menggunakan alat retina kamera, jadi RedCam ya sebutannya. Kedua alat ini sama-sama valid, perbedaannya hasilnya yang ophthalmoscope indirect itu ditulis di kertas biasanya ya. Jadi dokternya menggambar, dia melihat dari matanya langsung dan digambar. Tapi kalau untuk yang RedCam, dia bisa tampil di layar hasilnya, kemudian bisa di print. Nah, perbedaannya seperti itu saja. Ya, artinya di situ biayanya jadi berbeda karena mesinnya ya, yang lebih mahal untuk yang RedCam tadi. Nah, namun beberapa dokter ada yang menggunakan bukan indirect ophthalmoscope, tapi direct ophthalmoscope atau funduskopi. Jadi bentuknya seperti pegangan senter gitu ya, yang didekatkan ke mata anak ya. Ini bisa menilai juga, tapi hanya bagian zona 1 ya. Ini kalau tidak salah penjelasannya seperti ini dokter spesialis mata yang khusus anak. Untuk kasus-kasus yang sudah perlu dipantau zona 2, zona 3 itu kurang bisa terdeteksi dengan alat funduskopi ini. Zona 1, zona 2, zona 3 ini apa, Dok? Nah, jadi itu adalah pusat dari penyebaran pembuluh darah saraf retina ya. Jadi penglihatan kita itu dimulai dari tengah ya. Tengah bola mata itu dia akan menyebar menuju tepi, disitulah tercapai kematangan ataupun matur ataupun sampai sempurna di tepi. Nah, ketika bayi itu lahirnya prematur, belum sampai di tepi sudah lahir bayinya, ya kan seperti itu. Nah, disitulah kita perlu lakukan pemantauan pemeriksaan rutin sampai nanti tercapai pembuluh darah sampai ke tepi. Nah, ini memang alatnya hanya dengan 2 alat tadi. Kalau tidak dengan 2 alat tadi, kurang bisa maksimal menilainya ya. Apalagi ada yang paling simpel sekali di center-center aja begitu ya. Itu juga tidak bisa menilai ya. Jadi memang tidak semua rumah sakit memiliki alat ini ya, hanya beberapa rumah sakit saja, dan kami di komunitas sudah membuatkan daftarnya sesuai wilayah. Nanti bisa dilihat di postingan yang di feeds yang di pin
Di situ nanti ada, tadi juga ada yang bertanya di DM ya, tadi saya arahkan juga ke postingan tersebut, nanti tinggal diklik hashtagnya ya, hashtagnya itu ada misalkan ROP Jabodetabek, atau ROP Jawa Barat, ROP Jawa Timur, nanti diklik dulu, nanti kan muncul hasilnya foto-foto apa, feeds, nanti dilihat yang ada feeds-nya tersebut, yang ROP Jabodetabek atau Jawa Barat, Jawa Timur, nanti diklik, di situ ada daftar-daftar tempat, dan ini daftar yang akan terus berubah, dan memang kami dapat informasi dulu dari member, kalau memang ada tempat yang baru, bisa kita tambahkan di situ ya. Jadi ini saling membantu saja dari member, nanti kita juga akan update. Tempat ini juga ada di aplikasi Pradini ya, kita masukkan, tapi kita belum update lagi di Pradini itu yang versi awal-awal Pradini itu dibuat. Nanti mungkin kita ya Bu ya, kita coba update lagi ke tim Pradini supaya dimasukkan yang terbaru ini, yang paling baru. Udah beberapa waktu nih belum update apa tentang aplikasi tersebut, Dok. Iya, nah baik. Nah, selain itu saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya alatnya, juga dokternya harus kompeten atau ahli memeriksakan screening ROP. Karena dokter spesialis mata memang mereka bisa ya untuk melakukan melihat kondisi retina ini, tapi yang punya keahlian khusus untuk screening ROP ini masih jumlahnya terbatas. Mereka harus melalui pendidikan khusus untuk kursusnya untuk screening ROP tadi, atau ya yang sudah menjadi dokter spesialis mata khusus anak atau pediatric ophthalmology. Jadi itu sebetulnya PO, pediatric ophthalmology. Jadi spesialis mata ada subspesialisnya, ada bisa PO atau retina. Retina juga bisa periksa yang subspesialis retina ataupun subspesialis pediatric ophthalmology. Dua dokter ini bisa memeriksakan screening ROP. Di luar dari itu, ya dokternya perlu mendapatkan pelatihan ya. Kalau sudah, baru mereka bisa menilai, karena ini memang pemeriksaan yang bergantung kepada keahlian pemeriksa. Beda dengan foto ronsen ya. Kalau kita foto ronsen, foto aja gitu ya. Ronsen pun juga kalau fotonya nggak bagus kan hasilnya nggak, kontrasnya nggak bagus dan lain sebagainya ya. Tapi cenderung kalau sudah dipenuhi kaidahnya sudah beres tuh, sudah aman tuh foto ronsen. Tapi kalau pemeriksaan screening ROP ini sangat bergantung kepada keahlian pemeriksa. Jadi siapa pemeriksanya, nanti kemudian juga apa yang akan disarankan dari hasil temuan itu tuh keahlian pemeriksa sangat-sangat berpengaruh. Jadi kami sendiri di daftar yang kami buat di komunitas prematur Indonesia sudah berusaha bahwa nama-nama dokter yang ada di sana sudah dikonfirmasi keahliannya ataupun kompetensinya. Adapun sebagian dokter yang mungkin nanti ditemukan ya ada masukan ya dari member ya, mungkin ada keluhan ini sepertinya dokternya begini-begini, terus kami nilai ini mungkin kurang tepat ya, itu kurang baik ya dalam penilaiannya, itu ya kebijakan kami akan tarik tuh nama tersebut ya sampai nanti beliau bisa lebih baik lah dalam melakukan penilaian seperti itu. Jadi memang kita selektif sekali ini pemeriksaan screening ROP, memang keterbatasannya adalah jumlah alatnya, jumlah dokter yang bisa, yang ahli juga. Nah itu dia akhirnya terutama para orang tua bayi prematur khususnya yang di daerah-daerah harus menempuh perjalanan ke kota yang besar seperti itu ya. Dan ya itulah pengalaman ya. Mungkin dari Ibu mau ditambahkan lagi Bu, sharingin tentang hal ini Bu, silakan Bu. Ya, itu penting sih memang ya adanya alat, dan karena untuk melakukan screening juga diperlukan pelatihan yang berulang gitu pada dokter mata subspesialis mata anak gitu kan. Jadi kenapa kami sangat selektif gitu, mungkin teman-teman yang mengikuti atau sudah membaca rekomendasi kami, jadi membagi-bagi beberapa daerah gitu kan. Ada ROP Sumatera, ROP Kalimantan, ROP Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ada Bali, dan satu lagi NTT ya Pak Dok ya kalau saya tidak salah. Jadi memang mungkin ada info-info yang terbaru update itu bisa diajukan kepada kami, nanti kami lakukan cek-recek kembali untuk bisa memasukkan daftar nama dokter tersebut pada list kami. Seperti juga disampaikan bahwa ada beberapa kondisi mau nggak mau kami akhirnya sementara untuk menghapus nama dokter di list kami gitu. Tapi ada juga yang setelah kami hapus, ada juga yang kami masukkan kembali setelah beliau mendapat pelatihan dan ternyata sudah mampu untuk melakukan screening pemeriksaan kembali gitu loh. Jadi memang sangat penting banget. Yang utama adalah alat, karena alat ini kalau tidak tepat ya akhirnya membawa dampak diagnosa atau hasil pemeriksaan yang tidak tepat juga. Itu Dok. Ya, terima kasih Bu. Ya, seperti itulah tambahan penjelasannya ya. Jadi
memang harus selektif ya mencari dokternya. Nah, kita berlanjut lagi Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang masih ada ya. Mudah-mudahan bisa terjawab sampai cukup waktu ya, nanti kita cukupkan. Dokter, saya mau tanya untuk screening pencernaan bayi prematur, apa nama screeningnya? Karena kebetulan saya sangat sensitif dengan susu formula yang dikonsumsi karena keadaan ponakan saya, ibunya meninggal 2 hari setelah melahirkannya. Ibu bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis anak yang merawat, karena ini agak spesifik dan sepertinya perlu dilakukan pemeriksaan yang apakah ini pemeriksaan alergi seperti itu ya, nanti bisa dilihat dan dinilai oleh dokternya. Nah, kalau memang berkaitan dengan pencernaan, ada dokter spesialis anak, subspesialis gastrohepatologi. Kalau ibu berada di kota yang ada dokter subspesialis tersebut, boleh diperiksakan, atau jika tidak ada, bisa menuju ke dokter spesialis anak terdekat terlebih dahulu, diceritakan riwayatnya ya Bu ya, lahir usia kehamilan berapa minggu, kemudian apa namanya beratnya berapa gram, kemudian pada saat lahir itu apa saja masalah kesehatan yang ditemui, sampai sekarang masalah kesehatan yang ada saat ini seperti apa. Mungkin seperti itu ya Bu ya, karena ini memang agak kompleks dan perlu diperiksa lebih lanjut. Jawaban saya seperti itu, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, ini tadi Ibu Mima juga sudah menjawab ya di kolom komentar mengenai beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih Bu. Sambil dok jawab. Oke, baik. Ya, dari Pak Taufik tadi juga ada pertanyaan ya. Ini masuk. Apakah perlu kontrol lagi ke dokter matanya ya? Saat ini usia 1 tahun, awal kehamilan sudah screening ROP baru 34 minggu ya. Ini sebenarnya juga sudah dijawab oleh Ibu ya. Intinya perlu dilakukan pemeriksaan lagi karena kondisi mata itu setahun sekali nanti kita akan periksakan dokter spesialis mata khusus anak ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Ibu Silia, dokter, saya ingin bertanya, bayi saya usia 2 minggu transfusi darah, saat 1 bulan kembali transfusi karena HB tinggal 8, kemudian saat usia 2 bulan HB turun lagi menjadi 7,9 dan transfusi lagi. Ya. Jadi begini Ibu, bayi prematur sendiri adalah kondisinya sangat berisiko terhadap banyak kondisi penyerta bayi prematuritas. Salah satunya adalah kondisi anemia. Ini karena pembentukan sel darah merah dari bayi itu belum sempurna, jadi belum cukup baik. Satu, kedua, sel darah merah tersebut rusak dengan lebih cepat ya. Jadi dia lebih cepat habis, sel darah merahnya cepat rusak, yang membentuk barunya tidak cukup banyak ya. Itulah terjadinya anemia, dan beberapa bayi prematur sampai mengalami anemia berat ya, HB-nya kurang dari 8 sehingga membutuhkan tindakan transfusi ya. Nah, apakah ada sebab-sebab lain ya? Ya, ini nanti Ibu bisa tanyakan kepada dokternya, karena dari hasil lab darah itu bisa dilihat apakah ini anemia hanya berkaitan dengan kelahiran prematurnya saja yang akan membaik nanti ya seiring usia bertambah bayi tersebut, atau ada sebab-sebab lain nanti dilihat dari hasil lab tersebut Bu. Nanti ada bisa dinilai oleh dokter ya dari hasil lab. Saya kan tidak periksa langsung dan tidak melihat hasil labnya, tapi pada keumuman kasus adalah yang tetap adalah umumnya adalah yang berkaitan dengan prematuritas ya. Artinya kita memang tahu inilah risiko lahir prematur tersebut dan kita ikuti saran sampai nanti bisa tercapai kestabilan HB yang normal dan nanti akan dilanjutkan dengan pemberian suplementasi ya kalau sudah tercapai normal ya. Tapi kalau belum kan tidak mungkin terkejar ya dari suplementasi yang sedikit-sedikit itu. Nah, ini yang diputuskan oleh dokter dilakukan tindakan transfusi darah ya. Mudah-mudahan kondisinya bisa membaik ya Bu ya, tercapai normal dan ya, bukan masalah yang serius ya mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih Bu, mudah-mudahan bisa menjawab. Selanjutnya, oke ya, Ibu Stefani Jessica tadi juga sudah dijawab ya oleh Ibu Mima. Pak Taufik bertanya lagi, Dok untuk selanjutnya ada pembahasan tumbuh kembang bayi prematur. Terima kasih. Iya, Pak boleh ya untuk perkembangan nanti kita bahas juga. Intinya saya ingin mengingatkan bahwa jangan lupa untuk menggunakan usia koreksinya. Ini yang cukup sering yang kita temui. Mungkin kelihatannya bayinya 34 minggu, 35 minggu, atau 33, 32, sehat-sehat saja kelihatannya. Jadi kelihatan faktor kesehatannya tidak ada masalah, orang tua langsung, dan tanda kutip ya, lupa nih bahwa anaknya lahirnya prematur gitu ya. Nggak terlalu ingat, ini nggak apa-apa kok lah. Rawat sebentar, seminggu 2 minggu sudah pulang gitu kan. Mungkin juga nggak screening apa-apa gitu ya. Kelihatannya sehat-sehat aja. Tapi memang berbeda ya, kan berbeda. Terutama yang di bawah 34 minggu ke bawah. Karena dia sudah masuk ke moderate atau bisa very preterm ya. Kalau yang late preterm 35-36 ya itu cenderung akan mirip. Kurang lebih seperti itu. Kedua adalah bagaimana kita menilai milestone ya. Milestone itu capaian perkembangan anak. Nah, di situ akan bisa dilihat sesuai usia koreksi dulu.
banyak yang saya perhatikan, satu tidak menggunakan usia koreksinya. Jadi lihatnya usia kronologis, jadi udah khawatir. Yang kedua, milestone-nya mungkin belum mengetahui persis. Kapan sih wajarnya, sampai kapan sih batas akhirnya gitu ya. Memang ada yang bisa normal, tapi juga ada yang lepas batas juga, di kemampuan itu harus dimiliki, harus sudah dikuasai, atau agak lewat sedikit, artinya ada terlambat. Tapi terlambat juga bukan berarti dia ada masalah khusus. Tapi kalau saran saya, kalau memang sudah mendekati yang batas-batas akhir ini waspada memang. Kita harus ada apa namanya kewaspadaan apakah anak bayi prematur ini memiliki kondisi penyerta yang lain gitu ya. Karena kalau ada ya memang harus segera ditangani, apalagi jelas sekali misalnya lehernya tampak lemas ya, udah 4-5 bulan umurnya. Mungkin usia kronologis, tapi kalau 4-5 bulan koreksi lemas saja leher, tidak bisa mengangkat kepala sama sekali, itu sudah tanda bahaya. 3 bulan itu harusnya sudah mulai bisa mengangkat kepalanya ya. Usia koreksi 3 bulan naik mengangkat kepalanya sedikit itu sudah harus bisa ya. Kalau belum, ini tanda bahaya. Ada beberapa tanda bahaya, nanti coba kita bahas ya. Dan di YouTube juga ada ya, kita pernah bahas juga tentang perkembangannya, nanti bisa disimak juga di sana. Tapi ini beberapa hal yang tadi saya bahas ya. Pertama, gunakan usia koreksinya, tahu kapan milestone-nya. Ketiga, deteksi dini kalau memang dicurigai ada kemungkinan masalah perkembangan. Jadi kita harus aware. Jadi kita di pertengahan ya, tidak yang terlalu khawatir karena kita tidak menggunakan usia koreksi jadi salah, atau tidak terlalu abai juga dan apa ibaratnya kita tidak ngeh gitu loh. Nah itu juga jangan ya. Kita di pertengahan yang objektif tadi ya, itu bisa digunakan mudah-mudahan. Oke, baik selanjutnya. Nah ya, ini Ibu Nurma Rizkyana juga mungkin ini sudah dijawab oleh Ibu. Pokoknya berkaitan dengan ROP, alhamdulillah terima kasih banyak ya Bu ya sudah dijawabin. Iya. Kemudian apa lagi ya? Ada lagi Bu yang di luar dari ROP. Oke, ini dia. Bapak Fajar Agus ya, Dok, tips atau harus melakukan pemeriksaan apa bagi ibu yang akan program hamil agar kehamilan berikutnya tidak terjadi prematur? Ya. Nah, pesan saya yang paling pertama, ini Bapak ya suaminya ya berarti ya. Ya alhamdulillah Bapak bergabung di Instagram Live hari ini. Kenapa? Karena saya perlu ingatkan, untuk para orang tua yang punya riwayat lahir prematur sebaiknya melakukan pemeriksaan kesehatan bagi ibunya sebelum masa kehamilan. Jadi sebelum program hamil, begitu ya. Jadi seringkali ini kan yang bersiap itu ibunya, tapi bapaknya seringkali udah kurang terlanjur persiapan. hamil baru periksa dok, Iya. gitu loh. Jarang sekali yang persiapannya sebelum ini, gitu kan. Jarang banget yang menjadwalkan konsul dulu nih sebelum merencanakan kehamilan gitu. Ya, dan ini biasanya bapak-bapak harus aware nih kan, bapak-bapak suka nggak aware ya, mohon maaf ya. Tapi saya sering temunya begitu gitu. Ibunya akhirnya bertanyanya setelah sudah, Dok saya sudah hamil lagi, Ya. umur 2 bulan gitu. Kalau itu sudah masuk secondary prevention maksudnya. Yang primary, yang utama prevention, yang primary prevention, yang pencegahan yang paling primer, yang paling utama dilakukan sebelum masa kehamilan. Kalau sudah terjadi masa kehamilan, dia sudah secondary prevention, sudah yang kedua, dan itu lebih berbeda ya, kondisinya lain sama yang pertama. Lebih ideal yang pertama tadi. Nanti cara yang harus dilakukan adalah kita coba cari ya dokter spesialis obgyn yang subspesialisnya feto maternal kalau ada ya, lagi-lagi kalau ada, karena belum tentu semua kota di Indonesia ini ada. Nanti ketemu dengan beliau, sampaikan bahwa ibu atau istrinya bapak ini ya itu punya riwayat lahir prematur di usia kehamilan berapa minggu ya, kemudian juga beratnya berapa gram, kemudian saat itu kenapa, sebab-sebabnya disebutkan, misalkan apakah karena ada pendarahan ya, apakah karena ada infeksi saluran kemih ya, itu juga bisa, apakah karena ada preeklamsia, apakah karena inkompetensi serviks atau mulut rahim yang lemah ya, apakah karena kehamilan kembar, dan sebab-sebab lain yang mungkin Bapak tahu ya sebabnya kenapa, itu disebutkan. Nanti dokter akan memeriksakan dulu kondisi rahim dengan USG, kemudian juga pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan lab, beberapa pemeriksaan lab akan dilakukan, di antaranya misalkan untuk pemeriksaan kondisi apakah ada infeksi atau tidak. TORCH itu amannya dilakukan juga ya, supaya mendeteksi TORCH atau tidak. Anemia, ada anemia tidak, karena anemia juga bisa menyebabkan ibunya melahirkan prematur ya, kondisi anemia. Jadi kalau misalnya HB-nya agak-agak rendah, 9, itu harus diperbaiki terlebih dahulu ya. Jangan sampai dia dalam masa kehamilan dalam kondisi anemia. Kadar vitamin D. Nah, ini yang mungkin sekarang banyak dokter obgyn yang sudah sangat aware dengan hal ini. Saya sangat bersyukur sekali, dan saya termasuk yang
mendapatkan alhamdulillah manfaat dari vitamin D ini. Jadi vitamin D ini sangat dibutuhkan ya. Salah satu fungsinya adalah dia bisa mencegah infeksi ya, sehingga otomatis resiko kelahiran prematur akan berkurang ya. Jadi kadar vitamin D ini harus diperbaiki. Indonesia seringkali anggapan masyarakat kita itu karena negara tropis, banyak sinar matahari, pasti vitamin D-nya bagus dong. Kenyataannya tidak. Ya, kenyataannya banyak yang kurang ya. Itu kenyataan ya. Di objektif ya, bukan pendapat-pendapat. Karena itu anggapan itu sering beredar sehingga tidak diperiksakan, sehingga tidak ada konsumsi vitamin D yang rutin pada ibu hamil yang mungkin tidak tahu ya. Nah, biasanya nanti dokter akan resepkan dosis vitamin D yang cukup tinggi untuk bisa mengejar target vitamin D tadi. Nah, itu diantaranya. Terus beberapa hal pemeriksaan lain juga akan diperiksakan sebelumnya, terus USG juga akan diperiksakan. Nah, ketika sudah tercapai kesehatan ibu yang baik, dokter akan memberikan penilaian bahwa kesempatan ini sudah baik, ibunya sudah sehat, bisa promil. Nah, saat itulah mulai promil dan lakukanlah pemeriksaan rutin dengan dokter spesialis obgyn tersebut. Dengan pemeriksaan rutin yang baik, ini juga akan meningkatkan kemungkinan bayi lahir cukup bulan. Karena beberapa kasus adalah ANC yang kurang baik ya. ANC itu antenatal care artinya dia tidak rutin periksa ke dokter. Karena kenapa? Ada senior saya yang dokter obgyn feto-maternal, dia sampaikan, sebetulnya kalau dokter obgyn feto-maternal lihat, ini kenapa sih lahir prematurnya terus ditelusuri. Mungkin pada saat masa kehamilan juga, seandainya juga baru tahu pas hamilan. Itu dideteksi sama dia, gitu, dicari nih sebabnya kenapa, ditelusuri. Begitu diperbaiki, maka itu kesempatannya untuk terlahir cukup bulan tuh kembali membaik dan cukup besar ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya dokter bisa melakukan intervensi di masa kehamilan ketika menemukan sesuatu yang tidak normal ya saat masa kontrol tersebut. Jadi kontrol rutin itu penting. Yang pertama adalah sebelumnya, kedua kontrol rutin ya. Yang ketiga ya sudah, berarti kalau sudah maksimal semuanya, ibu coba hindari faktor risiko yang dikenali tadi ya. Misalkan infeksi ya, infeksi berarti kan bisa jadi infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih dari mana? Misalkan apakah mungkin sering nahan pipis, misalnya kurang minum ya, jadi ada infeksi, itu jangan sampai seperti itu, harus minumnya sering ya, jangan nahan pipis. Terus misalkan ke toilet umum mungkin kurang bersih ya, bawa air sendiri atau bagaimana. Jadi lihat situasinya ya, itu ada beberapa kondisi yang mungkin terjadi beda-beda pada setiap pasien. Atau misalnya dia preeklamsia, dia harus deteksi tekanan darahnya dengan rutin, hindarin makanan yang tinggi garam ya, jaga pola hidup yang sehat. Itu untuk preeklamsia ya. Preeklamsia itu tapi deteksi, kalau deteksi di awal dia bisa lebih baik kesempatannya. Kembali lagi, kondisi setiap pasien bisa berbeda, tapi secara umum kesempatan untuk bisa lahir cukup bulan sebenarnya cukup besar. Kita kembali lagi ya, tadi pesannya adalah itu, dan banyak berdoa mudah-mudahan bisa tercapai kelahiran yang berikutnya cukup bulan ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu. Nah, ya, ini pertanyaannya ada berapa lagi Bu ya? Saya coba lihat ya. Oke. Masih banyak ya. Saya coba jawab lagi ya Bu ya. Kalau yang tentang Eropa nanti dijawab Ibu langsung di Melia, Dok. Ya? Ibu Melia Mei 24. Oke, boleh. Ibu Melia Mei 24 ya. Sufor ya, boleh. Dok, saya mau tanya, anak saya premi BBLR 3 minggu 1,5 dan sekarang pakai Sufor, sekarang sudah 3 kilogram berat badannya 2 bulan. Saya mau tanya kalau mau ganti. Nah, Bu. Ini biasanya, kenapa Ibu yang bertanya? Kalau menurut saya, untuk penggunaan Sufor ini, Ibu bertanyanya kepada dokter yang menangani. Karena gini, di setiap jenis Sufor itu, yang berbeda itu sebetulnya adalah kandungan kalori per milinya ya. Jadi kita menggunakan itu, salah satunya di situ ya pertimbangannya ya. Nah, dokter menggunakan pemberian Sufor itu harus ada indikasi medisnya. Misalnya bayinya BBLR, kemudian dia sedang mengejar target pertumbuhan. Sekarang kalau 2 bulan, dia naiknya 1,5, berarti 1 bulan naiknya 750 gram. Kira-kira ya Bu ya, kalau di rata-rata, kalau memang naiknya linear. Itu belum cukup baik sebetulnya. Kalau dugaan saya ini masih tetap akan dilanjutkan ya. Nanti ikuti saran dari dokter yang menangani ya Bu ya, supaya bisa terkejar dulu targetnya, dan Ibu jangan lupa bahwa Ibu tetap harus mengusahakan ASI-nya ya. Nanti Ibu tetap perlu konsul laktasi. Nanti bagaimana sarannya supaya penggunaan Sufor ini kan sifatnya sementara ya, tidak seterusnya akan pakai Sufor. Jangan di mindset seperti itu ya. Artinya ini karena memang mau mengejar supaya target pertumbuhan tercapai. Ketika target pertumbuhan sudah tercapai, maka selanjutnya nanti bisa diberikan kembali ke ASI Bu. Seperti itu. Tapi kita capai dulu nih target pertumbuhan ya. Artinya pemberian Sufor yang pemantauan dokter ini, Ibu perlu rutin mengontrol ke dokter.
paling tidak setiap kali ibu jadwal imunisasi, ya jadwal imunisasi tersebut akan ditimbang, tidak hanya ditimbang, tapi juga pengukuran lingkar kepala dan panjang badan. Setiap 1 bulan itu diplot atau ditulis, dicatatkan di buku KIA yang warna pink bisa, atau menggunakan kurva pertumbuhan, karena di buku-buku yang di rumah sakit juga ada. Nah, itu untuk diplot kenaikannya setiap bulan. Dan jangan lupa bahwa di plotnya nanti diisi sesuai usia koreksinya, ya, karena Anda kan lahirnya prematur, ya. Jadi perlu diisi sesuai usia koreksinya. Kalau belum ada usia koreksinya, bagaimana? Ini 3 minggu misalnya. Oh, ini gimana sih maksudnya? 3 week. Mungkin 33 week ya. Ya, berarti kan 10 minggu usia koreksinya. Kalau 2 bulan kan belum ada usia koreksinya. Dia masih di usia postmenstrual. Maka ibu menggunakannya kurva pertumbuhan Fenton, ya. Kurva pertumbuhan Fenton itu bisa di-download, nanti searching aja. Fenton Growth Chart, ya. Nanti diisi sesuai dengan lahirnya di usia kehamilan berapa minggu. Berat lahirnya 1,5, kemudian di bulan pertama berapa, atau berapa minggu diperiksa berapa berat badannya, diisi di situ, kemudian bulan kedua nih 3 kilo, ya. Kenaikannya nanti bisa terlihat, seperti itu Bu. Jadi pemantauan ini akan menentukan strategi untuk nutrisinya. Nutrisi itu melihat dari target yang ingin dicapai dari kenaikan pertumbuhan itu. Nanti dokter Bu yang akan menyusun hal ini, termasuk berapa mili nanti diberikannya. Susu tersebut kan juga ada ini Bu panduannya, harus diberikan berapa milinya itu dihitung nanti berdasarkan target yang ingin dicapai. Gitu ya Bu ya. Penjelasannya cukup panjang sebenarnya, tapi kurang lebih seperti itu. Saya kalau di grup suka jelasin. Oh, 35 minggu nih ibunya bilang. 35 minggu ya. Ya, berarti sekarang kalau 2 bulan dia sudah 1 minggu usia koreksinya, ya Bu ya. Gitu. Oke, baik. Ya. Oke. Mudah-mudahan sudah bisa cukup menjawab. Tadi ada beberapa pertanyaan. Kalau ini ibu itu Ibu ada Monita Sarsri, apa Monita Sri dok? Ibu siapa? Yang ada PDA. Oke, sebentar. Ibu siapa? Ibu siapa Bu? Monita Sri. Monita. Oke, Monita Sri 101 ya. Sri 01. Karena saya lahir berat badan lahir 718 gram, echo jantung masih ada PDA, ya. Sudah diberikan kapur 5 mg, kok kadang masih bisa sesak nafas ya dok ya. Ya, pertama begini Ibu, bahwa PDA itu nama singkatannya ya, lengkapnya patent ductus arteriosus ya. Itu adalah salah satu jenis dari kelainan jantung bawaan atau penyakit jantung bawaan yang cukup sering terjadi pada bayi prematur. Selainnya ada ASD, atrial septal defect, atau ventricular septal defect ya. Tapi PDA ini salah satu yang tersering ya. Nah, biasanya juga dokter akan melihat dari seberapa besar PDA-nya. Nah, beberapa dokter juga akan berusaha untuk memberikan obat-obatan yang menurut beliau bisa membantu ya, tetapi juga sambil memberikan pemantauan ya untuk kondisi bayi. Nah, kemudian sesak nafas sendiri bisa banyak faktor Bu ya. Di sini belum disebutkan umurnya berapa minggu, karena bukan hanya faktor dari jantung, tapi juga paru-paru kan juga bisa berpengaruh. Apalagi berat badan lahirnya 718 gram, yang saya duga ini lahirnya di sekitaran 25-26 minggu, mungkin kalau normal ya, sesuai berat janinnya, itu sekitar 25-26 minggu. Kematangan paru-parunya itu akan berpengaruh juga. Kalau dia sempat dapat pematangan paru 2 hari, ya 4 kali suntikan itu selama 2 hari, itu kesempatan paru-parunya tercapai bisa matur atau membaik itu juga bagus, maturasi paru-parunya. Nah, itu mempengaruhi juga, dan kestabilan tubuh secara umum ya. Jadi minggu-minggu awal itu memang pernafasan ya, kemudian jantung itu masih sering naik turun kondisinya. Nah, saya yakin ibu anaknya juga masih dirawat ya di rumah sakit. Jadi ibu ikuti saran dari dokter, dan nanti ada jadwal kembali untuk kontrolnya lagi, untuk echo jantungnya kapan, itu diikuti saja Bu. Ya, kita berharap ini termasuk yang bisa membaik ya, bisa menutup sendiri nantinya. Itu harapan seperti itu. Nah, kalau sekarang ini lebih kepada kita jaga kestabilannya dulu Bu. Jaga kestabilannya dulu. Mudah-mudahan tidak ada faktor yang lain, tapi kalau ada faktor yang lain, kesehatan yang dari bisa dilihat oleh dokter spesialis anak yang merawat, nanti beliau yang akan merencanakan bagaimana penanganannya, seperti itu Bu. Ya, mudah-mudahan seperti itu bisa menjawab ya Bu ya. Dan kita berharap kondisinya bisa segera stabil. Oke, baik. Oke, dari Ibu Reni ada yang bertanya,
ini Bu Reni, dok anak saya sedang dininju sudah 3 minggu, tadi sudah USG otak, hasilnya alhamdulillah normal ya, alhamdulillah ya Bu. Apa USG otak perlu berulang untuk pengecekan di usia berapa, dan untuk cek ROP baik di usia berapa? Oke, tadi untuk cek ROP dulu di usia 4 minggu, nanti ya Bu seminggu lagi berarti jadwalnya. Kemudian untuk USG ini, yang pertama bagus itu baik Bu, alhamdulillah. Bisa jadi akan diperiksa ulang ya, tergantung nanti resikonya oleh dari dokter anak yang merawat. Tapi juga bisa hanya 1 kali juga, bisa jadi ya. Ibu persiapkan saja untuk diulang lagi, tidak masalah untuk USG kepala ini. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Dan kaitannya lagi adalah bayi yang masih kecil ini, bayi prematur rentan sekali ya, otaknya itu masih, pembuluh darahnya masih rapuh sehingga mudah pecah. Jadi artinya apa? Kita ketika memindahkan bayi atau menggendong bayi ini perlu dengan sangat-sangat hati-hati, sangat gentle dan sangat pelan. Kemudian misalkan di perjalanan nanti misalnya sudah pulang ataupun transport ketika menggunakan ambulans ke rumah sakit lain untuk keperluan screening misalnya, itu perlu kehati-hatian. Jadi jangan sampai mobilnya itu terlalu terkena guncangan, jalan rusak ataupun mungkin mobilnya agak kencang ya, jadi dia terguncang di dalam mobil, itu yang bisa berbahaya kepada kepala bayi prematur yang masih sangat rapuh sekali pembuluh darahnya. Jadi itu mungkin pesan saya juga, untuk handle-nya ini gentle sekali Bu, artinya harus pelan-pelan sekali ya. Mudah-mudahan kondisinya stabil ya Bu ya, Ibu Reni, sehingga bisa membaik dan bisa nantinya sehat dan bisa pulang ke rumah dengan baik dan sehat. Oke. Ya, pertanyaan yang sudah berkaitan dengan ROP. Nah, iya, Ibu Reni tadi, Ibu Reni ya. Oke. Ibu Reni yang oke, anak Ibu Reni. 27 minggu tadi anaknya lahir ya Bu. Nanti tadi sudah jelaskan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Dok, saya cari HMF sekarang susah banget ya. Anak saya prematur dan ROP grade 2. Apa solusinya? HMF ini memang dari dulu ya Bu ya, susah ya. Biasanya yang bisa dapat dari dokternya juga. Kadang-kadang ini kalau terakhir ini pengaruh perang Ukraina ya. Jadi stok HMF dari luar juga terhambat masuknya. Saya juga ada beberapa kenalan yang distributor juga masih kesulitan juga. Ibu ada pendapat Bu tentang hal ini Bu? Silakan Bu. Jadi memang ada terkait kebijakan impor yang masuk dok gitu. Jadi kenapa jadi agak sulit? Saya sendiri juga nggak banyak informasi, cuman yang saya peroleh informasinya demikian. Jadi ada kebijakan impor yang sedang jadi akhirnya distribusi HMF ini masuk ke Indonesia agak terhambat. Selain memang produksinya juga tidak banyak gitu. Itu sih dok yang saya ketahui, sehingga nggak banyak itu. Jadi beberapa teman biasanya mereka dapatnya dari marketplace atau dari, biasanya suka di rumah sakit suka ada sales dari production dari HMF, mungkin bisa ditanyakan kepada mereka gitu. Jadi memang harus gerilya sih gitu. Jadi kalau memang masih kesulitan juga, saran yang biasa saya berikan, sampaikan ke dokter anak yang menyarankan dan diskusikan kembali gitu loh. Mungkin dari dokter anaknya punya solusi lain selain pemberian HMF ini. Iya, terima kasih Bu. Dan itu betul sekali ya. Saya mau sampaikan ini ya. HMF itu kan Human Milk Fortifier. Dia adalah tambahan buat dicampurkan ke dalam ASI. Supaya apa? Jumlah kalorinya bisa bertambah ya dari ASI yang diberikan itu. Tapi untuk menambah jumlah kalori tidak hanya dengan ASI. Artinya, jika tidak ditemui stok HMF, dokter akan memikirkan bagaimana strategi pemenuhan nutrisi yang lain. Nah, itu dia. Nanti dari dokter yang akan memutuskan. Jadi, bukan, waduh susah banget nih. Artinya tidak ada jalan lain nih. HMF-nya nggak ada, berarti cuma bisa ASI. Ibu sampaikan saja sudah berusaha gini-gini, udah cari kemana-mana, ini memang susah. Nah, nanti dokter akan memikirkan untuk strateginya ya untuk memberikan nutrisi itu bisa dengan jalan yang lainnya nanti bisa disampaikan. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini juga masih berkaitan dengan nutrisi ya, dari Ibu Lia Sari bintu Saif ya. Dok, anak saya pertama lahir berarti 1,5, lahir pada 15 April, sekarang sudah 3,5 full ASI. Apakah perlu menggunakan sulfur lagi? Mungkin sebelumnya pernah menggunakan sulfur ya. Nah, Bu, jadi begini, ASI itu bisa hanya ASI saja pada bayi prematur jika tercapai kenaikannya normal per bulan. Ya, jadi kalau untuk 3 bulan pertama itu target kita di sekitar ya 750 sampai 800 sampai 900 gram per bulan atau sekitar 25 sampai 30 gram per hari. Di saat ini masih bisa berlaku hal tersebut. Kalau saya lihat kenaikannya ini sudah tercapai karena sudah 2 kilo dalam
sebentar, ini mungkin hampir 1,5 bulan ya, 1,5 bulan. Jadi kurang lebih ya sekitaran 900 itu sudah tercapai ya, sudah tercapai. Jadi kalau seperti itu, Ibu bisa lanjutkan full ASI saja. Ya, sambil tetap diplot nanti Bu, Ibu timbang setiap bulan kan. Setiap bulan masih tercapai naik 800, naik 900 gram, atau lebih, itu sudah bagus. Ibu ASI saja, tidak perlu digunakan sulfor ya. Nanti setelah 3 bulan usia koreksi, ingat usia koreksi, bukan usia kronologis. Karena pertumbuhan juga plotnya usia koreksi. Nanti setelah usia koreksi 3 bulan ke atas, dia akan naiknya hanya di sekitar 600 gram saja. 600 gram saja itu sudah termasuk normal ya. Nanti bisa diplot lagi, selama itu tercapai normal, Ibu tidak perlu khawatir. Lanjutkan ASI-nya tidak masalah. Kalau tidak tercapai, Ibu konsultasi dulu ke dokter. Nanti dokter yang menentukan. Dan jangan lupa bahwa ASI itu kan bisa jadi ada kendala-kendala khusus dari Ibu. Apakah dalam pembeliannya ada masalah, jumlahnya mungkin yang kurang, waktu menyusunya yang kurang, perlekatan yang belum baik. Ibu bisa dibantu dengan konselor laktasi ya. Jadi artinya usahakan ASI terlebih dahulu, dan jika masih tercapai normal, full ASI saja. Kalau belum normal dan konsultasi juga perlu diberikan, sambil simultan nanti dokter yang menentukan apakah perlu tambahan ya, istilah tanda kutip, sulfur itu atau tidak. Tapi untuk saat ini jawabannya kemungkinannya tidak, masih bisa full ASI. Ya, demikian ya Bu ya. Oke, Ibu Uma juga sudah menjawab. Kemudian ada Ibu Zumrotun. Selamat malam dok, sulfur hingga tercapai target pertumbuhan itu mengacu pada usia koreksi atau usia kronologis? Usia koreksi, ya, usia koreksi aja Bu. Ya, tapi gini ya, usia kronologis itu kadang ada jadi gini. Kita menggunakan usia koreksi itu kan sampai usia 2 tahun. Diharapkan di usia 2 tahun itu sudah bisa mengejar baik pertumbuhan, baik perkembangan. Ada bayi-bayi prematur yang sebelum usia 2 tahun dia sudah bisa mengejar, itu bagus. Kalau belum bisa mengejar, dia masih bisa menggunakan usia koreksinya itu. Jadi kalau kita dalam posisi mengejar itu, kita bisa menggunakan usia koreksinya, tidak masalah, jangan takut. Tapi kita juga perlu mencapai usia koreksi 7 bulan, ya. Itu kalau bisa sudah posisi pertumbuhan sudah di persentil 50. Kalau bisa lihat di kurva, itu di tengah, gitu. Garis yang tengah itu yang ideal. Ya, atau setidaknya sudah mulai mengejar naik ke arah yang baik di rentang yang normal. Jadi nanti dilihat persentasenya itu. Ya, targetnya kenapa? Supaya masa 1000 hari pertama kehidupan ini juga pemenuhan nutrisinya tercapai dengan baik gitu. Jangan sekedarnya ya. Harus ngejarnya memang harus agresif. Tapi di sisi lain, kenaikan itu juga tidak diperbolehkan terlalu cepat ya. Kita perlu mengejar sampai rentang normal, tapi tidak boleh terlalu tinggi sampai melewati batas yang normal kemudian mulai mengarah ke kelebihan ya. Itu juga tidak dianjurkan karena bisa mengarah kepada masalah-masalah metabolik nantinya seperti hipertensi, diabetes pada anak itu nantinya ketika dia sudah dewasa. Jadi memang kita harus ada pertengahan ya. Dan ini perlu dikonsultasikan dengan dokter. Dokter pun juga selalu diingatkannya di seminar-seminar untuk bisa mengejar target, tapi juga dengan proporsi yang batas yang normal dan tidak berlebihan seperti itu. Dan ini juga diteruskan juga oleh guru-guru kita ya di Instagram yang sering mengedukasi juga menyatakan hal yang demikian. Kira seperti itu. Oke. Ibu Rahma Farunisa, oke. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya, kalau setiap bulan itu 750 sampai 900 gram itu kira-kira rentangnya. Untuk kronologisnya nih 3,5 bulan berarti masih bisa menggunakan tadi panduan yang tadi ya, karena kita dengan usia koreksinya ya. Belum imunisasi sama sekali. Ya, kemudian imunisasi. Jadi banyak ya Bu yang dibahas ya. Jadi kita udah lama nggak nih Bu nggak bikin sharing edukasi, jadinya pertanyaan banyak. Tapi ini manfaat ya. PR-nya banyak nih dok. Mudah-mudahan habis ini kita bisa rutin kembali ya dok ya, memberikan ide seperti ini dengan teman-teman edukator yang lainnya. Ya. Okay. Tadi aku lihat ada Mom Elvi. Oke, Mom Elvi gantian nanti ya. Iya nih Mom Elvi ya, simak sekarang, nanti nextnya ikut join juga di sini. Oke, jadi saya jelaskan sedikit, dan ini kebetulan juga memang kan IDAI ada pembaruan ya, jadwal imunisasi 2023. Nanti next coba mudah-mudahan saya bisa mengundang siapa yang bisa bahas tentang jadwal imunisasi 2023 ini ya. Tapi sebagai panduan umum bahwa bayi prematur untuk jadwal imunisasinya menggunakan usia kronologis. Nah, ini agak berbeda dengan yang lain-lain. Tadi saya sebutkan pertumbuhan perkembangan dengan usia koreksi, tapi untuk imunisasi dengan usia kronologis. Ada beberapa yang ditunda, satu sih sebetulnya, itu hepatitis B. Dia memang hanya harus menunggu berat badannya tercapai 2000 gram atau usia 2 bulan.
Tapi di luar daripada itu jadwalnya tetap normal ya, artinya tidak ada penundaan. Kalau ibu 3 bulan, ini 3,5 bulan belum diimunisasi, sebaiknya dikejar. Kalau ibu dikejar di puskesmas, mudah-mudahan bisa. Tapi kalau dari puskesmas menolak karena sudah terlalu terlambat, berarti ibu menuju ke dokter spesialis anak di rumah sakit ya, beliau akan bisa. Dan bisa dikejar, hanya saja mungkin yang agak mungkin bisa ketinggalan itu rotavirus. Ini rotavirus waspada sekali nih, ini udah masa-masa injury time untuk bisa mengejarnya ya, vaksin rotavirus ya Bu ya, untuk mencegah diare. Tapi di luar daripada itu bisa dikejar ya. Kemudian mungkin yang tapi intinya ibu datang ke rumah sakit ya, nanti dijelaskan lebih lanjut supaya bisa dikejar jadwalnya. Ini sekarang hari Sabtu ya, ya kalau Minggu ada jadwal boleh ke rumah sakit, kalau nggak Senin ke rumah sakit segera ya, artinya segera. Kami ke edukator sering bilang besok berangkat, tapi kalau besoknya libur ya mungkin nggak bisa ya. Iya. Senin ya, Senin dok. Senin ya, paling nggak Senin ya. Jadi ya jadwalkan segera, maknanya begitu Bu, jangan ditunda-tunda lagi ya, karena sudah seharusnya dikejar. Demikian. Oke. Oke. Ya. Uh, Bapak Albi Tisnadi ya. Ini kalau di seminar dibuatkan juga semacam ringkasan bentuk artikel biar dalam kerja bisa. Ya mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi ya ini kedepannya menjadi usul yang baik buat tim edukator dan volunteer juga. Oke. Iya, nah ini bulan tadi ya, Ibu Monetas tadi 26 minggu ya. Ya, begitu. Ini tadi kasusnya kronologi. Oh, saat ini sudah besar Bu, anaknya sudah 6 bulan 29 hari. Kalau sudah tidak dirawat, Ibu jadwalkan kembali untuk kontrol dengan dokter DSA jantungnya Ibu ya, spesialis jantung ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini masih ada lagi, apakah pertanyaan? Oke, ya Bu, mudah-mudahan HMF bisa segera ketemu ya. Oke. Dari Bapak Al-Khalifi, izin bertanya dok, anak 3 minggu lalu lahir di usia 28 minggu dengan berat badan 1,3 kg dan baru keluar dari ruang ICU, biasanya untuk bisa pulang ke rumah umur berapa begitu biasanya? Oke, baik. Ini tadi sekilas saya bahas di depan. Jadi untuk bayi prematur bisa pulang ke rumah, sederhananya ya kalau mau disederhanakan, itu adalah bayinya siap, orang tuanya siap untuk merawat di rumah. Bayinya siap, faktornya kan kesehatan. Kesehatan itu apa saja? Pernafasannya stabil, ya, dia saturasi oksigennya stabil, tidak mengalami apnu, ya mungkin 3 hari bebas apnu, nggak pernah mengalami henti napas itu yang dikhawatirkan ya, kalau bayi tidak stabil, bayi prematur bisa henti napas, itu yang bahaya kalau terjadi di rumah. Oke, pernapasan stabil, kondisi kesehatan umumnya sudah stabil, tidak ada lagi misalkan anemia berat yang harus transfusi darah, kalau masih ada seperti itu kan masih harus dirawat. Tidak ada lagi infeksi, ya, yang leukosita tinggi, perlu pengobatan antibiotik mungkin. Kemudian bayinya sudah suhu tubuhnya sudah stabil, ya. Jadi ketika kita menggunakan termometer, dia tidak turun tuh di suhu ruangan. Akhirnya tidak menggunakan inkubator lagi. Biasanya tahapannya dari NICU nanti dia akan masuk ke Perina. Perina itu dia ada box bayi kan, ada yang inkubator dulu, setelah inkubator dia ke box bayi yang tanpa penghangat. Nah, di situ akan dinilai suhunya turun tidak. Turunnya, kalau tidak turun bisa di rentang yang normal, berarti dia aman, dia sudah bisa termoregulasinya, menjaga suhu tubuhnya dengan baik. Itu sudah bisa. Kemudian faktor yang lain ya adalah bayi sudah bisa mendapatkan asupannya dengan normal. Apakah dengan menyusu langsung, apakah dengan diberikan melalui NGT, OGT ya, selang, itu juga. Tapi dia sudah bisa diberikan asupan dengan normal. Ya. Mungkin yang saya sarankan di komunitas prematur Indonesia, ketika bayinya mau pulang, apalagi yang mungkin ini ekstrim preterm ya, 28 minggu kurang lebih ya, ya perbatasan ya, di very preterm lah ini, very preterm. Itu kita usahakan supaya dia bisa rooming in terlebih dahulu sekitar 2-3 hari atau bisa sampai 5 hari. Jadi rooming in ini orang tuanya ada minta kamar khusus untuk dewasa, pasien dewasa, bayinya dimasukkan ke kamar tersebut di sampingnya, dan itu dilakukan seperti perawatan di rumah. Kalau ada kesulitan atau saturasi turun atau apapun, bayinya tampak ada masalah, bisa tetap panggil nurse-nya ya, masih perawatnya bisa dipanggil untuk membantu.
Sampai orang tua juga bisa merawat bayinya di rumah, sudah bisa juga melakukan perawatan metode kanguru, sudah bisa memandikan bayi, bagaimana membersihkan bayinya seperti apa. Nah, bayinya sudah siap juga, kondisi stabil, bisa pulang ke rumah. Ya. Nah, itu gambarannya. Nah, kalau saya dulu ketika masih pertama kali, anak saya kan lahirnya 26 minggu. Itu, ya saya bayangin aja, 26 minggu berarti normalnya kan 40 minggu. Berarti 14 minggu nih saya siap-siap gitu kan. 14 minggu saya harus siap dirawat di rumah sakit anak saya. Dan akhirnya 26 minggu itu dirawatnya anak saya 93 hari. 93 hari. Ya. Jadi kalau untuk 28 minggu sepertinya tidak terlalu jauh berbeda. Artinya expect-nya ya bisa sampai 2 bulan begitu. Ya. Itu adalah keumuman ya, keumuman. Kalau kondisinya sehat sekali bisa lebih cepat, tapi kita tahu karena usia kehamilannya sangat awal, ya akan lebih lama dirawat ya. Mudah-mudahan nggak ada hal khusus, tapi kita jalanin dengan ekspektasi yang sesuai usia kehamilannya itu gitu. Karena anak saya 93 hari itu di 26 minggu ya kurang lebih. Tapi ini pernah saya buat bahasan dari komunitas yang ada di Australia. Di Australia itu ideal ya, artinya dia nggak apa terburu-buru pulang. Dia benar-benar sebagai siap dulu, orang tua siap dulu baru pulang. Kalau di kita memang kebanyakan orang tuanya kepingin cepat pulang atau ada kendala apa misal biaya atau lain-lainnya kan. Nah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa ideal ya untuk dirawat di rumah sakit sampai benar-benar siap. Ya. Oke. Ini juga tadi saya ikut menjelaskan suhu tubuh stabil itu artinya nanti di rumah seharusnya kalau sudah siap pulang dia tidak perlu lagi menggunakan penghangat-penghangat khusus ya. Inkubator di rumah pakai lampu hangat itu tidak diperlukan kalau memang sudah siap ya untuk pulang ke rumah. Masalahnya apakah bayinya dipulangkan saat sudah siap atau belum ya, kita berusaha yang di ideal ya. Oke ya, terima kasih alhamdulillah ya. Ya wah pertanyaannya banyak Bu, sekarang sudah jam 9. Ya teman-teman, makanya saya tutup dulu pertanyaannya. Oh iya saya jawab dulu, mudah-mudahan sih yang maksimal yang 15 menit lagi ya. yang di atas masih bisa Dok kita jawab sedikit singkat. Yang setelah info dari saya mohon maaf kita cukupkan dahulu. Oke siap. Oke, dari Ibu Lia Sari saya jawab singkat ya. Baik gumo dan muntah susu banyak, kapan gumo atau muntah dikatakan berbahaya kalau dia mempengaruhi kenaikannya, jadi tidak bagus kenaikan pertumbuhan. Kalau gumo itu dia hanya mengalir saja Bu, kalau muntah itu dia keluar banyak, keluar semuanya. Kalau bayi prematur itu bisa keluar banyak karena dia mengalami kondisi GERD, akhirnya berpengaruh kepada pertumbuhan. Kalau gumo dia hanya mengalir saja, pertumbuhannya naiknya masih baik, jadi nggak ada masalah. Gitu Bu, kesimpulan singkatnya ya Bu ya. Oke, nah Ibu Fida, perkembangan anaknya sendiri mulai dari melihat tengkurap imbasnya. Usia koreksi ya Bu ya untuk perkembangan. Jadi jangan khawatir dan jangan lihat bayi lain yang cukup bulan. Ibu fokus saja kepada bayi Ibu sendiri ya di usia koreksinya. Kontrol rutin ke dokter ya untuk pemantauan perkembangan dan pertumbuhan. Oke. Loh, Ibu, anak saya laki-laki kronologis 7,5 bulan. Ibu itu saya koreksi 5,5 sudah 3 minggu. Kalau siang saya tambahkan sufor 2 kali. Saya tinggal kerja hanya bisa ngasih 2 kantong ASI. Sempat kalau sama desa bilang terserah Dok. Ya ini kurang tepat desanya ya, harusnya desa yang mengarahkan ya. Jangan, ini kan ibunya nih, saya tambahkan sufor 2 kali, jadi kok ibu yang nambahin gitu ya. Ya ini sebenarnya ibu mungkin bertemu dengan dokter yang kurang tepat untuk saat ini. Nanti ibu bisa cari dokter lainnya ya, mudah-mudahan yang bisa lebih mengarahkan untuk nutrisi Ananda. Di usia saat ini saya duga ini sudah mulai tampak tanda-tanda kesiapan MPASI ya, karena sudah 5,5 bulan ya. Jadi mudah-mudahan sudah mulai bisa mengenal makannya Bu ya, belajar makan dan tidak ada masalah khusus. Nantinya kan lebih utama dengan makanan tadi Bu ya, karena sumur itu kan juga sifatnya sementara untuk mengejar target sementara dan harus terukur sebenarnya berapa kali nih, 2 kali atau berapa kali, berapa mili ya, harusnya dihitungkan. Tapi kalau dari usia mungkin gambarannya adalah saya arahkan ini kalau sudah mulai siap MPASI bisa dimulai gitu ya. Kalau belum atau belum siap perlu dievaluasi. Ini harusnya sudah masuk usia-usia yang siap ini. Gitu Bu. Ya. 3 tahun berat badan saya 11 kg untuk anak masih normal. Ibu Tika Yusuf ya. Ibu plot ya di kurva pertumbuhan karena ini ada faktor dari jenis kelamin juga, laki-laki atau perempuan kan beda kurvanya. Kalau saya bilang ini 11 kilo umur 3 tahun termasuknya kurang ya.
terutama kalau anaknya laki-laki ya, itu kan kelihatan sekali itu kurang ya. Jadi ini anak usia ini sudah makan, artinya ibu evaluasi lagi dari pola makannya, jumlah makannya, jenis makanannya, pastikan terpenuhi ya dengan baik ya. Kebanyakan masalahnya bukan dari masalah kesehatan khusus, tapi pada pemenuhan nutrisi hariannya. Dok, normalnya bayi laki-laki usia 2 bulan berapa kilogram, dok? Nah, ini pertanyaannya susah ini ya. Karena gini, Bu, 2 bulan ini ibu usia kronologis, sedangkan kita menilainya dari usia koreksinya. Gitu. Usia koreksinya berapa? Nah, itu kita plotnya di kurva Fenton dulu, Bu. Ibu download nanti kurva Fenton ya. Kurva Fenton itu saat ini dengan usia kehamilan berapa diplot ya. Di situ bisa kelihatan. Ya, saya nggak bisa jawab kalau misalnya ini nggak ada usia kehamilannya juga. Oke, alhamdulillah. Ya, mohon maaf ya untuk yang di grup WA. Memang makanya saya buat IG Live ini supaya menyingkat. Jadi saya nggak jawab di grup WA. Terus karena grup itu ada banyak ya. Tadi ada grup Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, terus Jabodetabek ada 4 ya. Nah itu nanti saya gantian insya Allah mudah-mudahan nanti satu hari grup ini hari itu perlu waktu sih. Dan kebetulan saya memang lagi agak padat, tapi saya usahakan mudah-mudahan ya mudah-mudahan setidaknya dengan ini ya Bu ya, IG Live ini bisa menjadi ini deh waktu untuk bisa ini nih. Bu Elvi, terima kasih Bu Elvi bisa join. Iya. Oke, yang terakhir ini ya tadi berat badan juga dilihat usia koreksinya ya Bu ya, khawatirnya nanti ini 29 minggu ini contohnya 3 bulan lebih awal nih. Jadi kalau ini 5 bulan berarti 2. Oke, kalau dilihat jadi gini, saya kalau kenaikan misalnya 5,5 ini 1,3, 5,3, 5,5 berarti 4,2 dibagi 5 tuh sekitaran 800. Ya masih oke lah Bu kalau saya bilang secara singkat nah, gitu aja deh. Soalnya 800 gram dapat tuh kelihatannya itu per bulan dapat tuh Ibu Nisa. Ya, alhamdulillah sudah banyak pertanyaan yang masuk dan sudah kita jawab. Terima kasih banyak para member dan orang tua bayi prematur. Saya dan Ibu Mas senang sekali ya. Jadi ini banyak pertanyaan yang masuk. Dan tadi pesan utama kita untuk melakukan screening ROP karena tidak henti-hentinya masalah ROP ini ada ya di kita dan terus berulang. Makanya yang saya bicarakan sama Ibu Imam ini seringkali berulang aja ya Bu ya. Dan saya ada sedikit sharing nih Bu, sedikit sharing cerita. Jadi waktu hari saya mau pulang kerja hari apa ya? Sebelum hari libur ya, Rabu Jumat. Kalau nggak salah, sebentar ya. Intinya gini, saya itu ditelepon sama itu timnya Pak Chandru ya. Timnya Pak Chandru adalah tim yang dari lembaga sosial di India ya, yang mereka sangat ingin membantu untuk bayi prematur yang mengalami ROP sampai-sampai kita conference call itu ngebahas bahwa program untuk pemeriksaan screening ROP sudah berjalan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, kalau nggak salah ada 5 rumah sakit di Jakarta. Tapi sekarang kendalanya adalah setelah ketahuan bagaimana cara penanganannya, begitu kan? Nah, akhirnya ada case yang urgent di Tangerang, kalau nggak salah di mana gitu, harus dilakukan tindakan, tapi pas libur gitu ya. Terus sampai-sampai tim ini bilang, kita datangkan aja nih alat lasernya, karena tidak ada alat laser di situ kendalanya. Kita datangkan dengan dokter yang dari India membawa alat lasernya. Wah, luar biasa. Untuk ngejar pasien itu bisa ditangani. Artinya ini kepedulian yang luar biasa. Tapi saya bilang bahwa mungkin kalau dokternya langsung kan juga perlu izin ya dengan rumah sakit yang setempat gitu kan. Nanti saya bilang bisa koordinasi lah dengan Prof Rita kan. Prof Rita kan juga sudah tahu tentang program ini. Jadi itulah kita di komunitas juga ada sinergi dengan beberapa pihak yang tujuannya membantu bayi prematur tidak hanya dari edukasi saja, tapi juga program-program langsung ya Bu ya. Ya sekarang sudah ada berjalan dengan teman-teman tadi yang dari para donatur dari organisasi yang berasal dari India ya. Tapi itu mudah-mudahan lah kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi. Intinya manfaatnya kepada kesehatan bayi prematur ya. Ya, Ibu Adita tadi saya sudah bahas ya pertanyaannya ya. Di sebelum ini persis nih. Jadi nanti Ibu simak di menjelang akhir-akhir diskusi ini. Ini kan menanyakan tentang kesiapan bayi prematur bawa pulang. Jadi bayinya siap, saya ringkas ya. Bayinya siap, ibunya siap. Bayinya siap, napasnya sudah baik, saturasi oksigen baik, sudah bisa menyusu. Suhu tubuhnya juga sudah stabil, ya tidak apnu, ya mungkin 3 hari tidak apnu. Nanti
apa namanya, rooming in dulu, coba rawat gabung sama ibunya 3 hari, 2-3 hari, kalau aman baru pulang. Ibunya juga harus sudah bisa merawat anaknya ya, artinya sudah bisa melakukan perawatan metode kanguru, sudah bisa memandikan bayi, sudah bisa memberikan asupannya, pakai itu dengan ASI ataupun dengan selang NGT atau OGT ya, seperti itu Bu. Tapi saya ingatkan lagi bahwa ini nanti sesuai dengan usia kehamilannya ya, artinya kalau 31 minggu, ekspektasi mungkin 1 bulanan gitu ya, kira-kira ya. Ya artinya kita juga lihat ya kondisinya, mudah-mudahan bisa membaik dan stabil. Ibu Mima mungkin silakan ada closing statement-nya untuk para orang tua bayi prematur yang masih menyimak sampai malam hari ini, nih luar biasa. Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman orang tua bayi prematur yang sudah bergabung dan menyimak hampir 2 jam ini dok. Nggak berasa. Luar biasa ya. Masya Allah. Ya, senang sekali bisa sharing dan bisa memberikan beberapa informasi, dan buat teman-teman orang tua bayi prematur, yuk tetap semangat, yang masih dalam perawatan tetap semangat. Gunakan waktu bertemu dengan dokter anak untuk diskusi banyak hal. Kalau saya dulu tipsnya dan triknya saya bikin catatan. Kalau pas saya ada ingat, saya tulis semua di buku. Begitu ketemu dengan dokter anaknya, saya bacain, dok saya mau nanya ini gitu kan. Nah, kalau sekarang kan mungkin udah canggih ya dok ya, jawaban dokternya bisa direkam pakai handphone gitu. Kalau saya dulu tuh saya nulisnya cepet-cepet pakai sandi rumput jadinya. Supaya nanti saya kalau udah tenang saya bisa baca lagi gitu loh, jawaban dari dokter anak saya seperti apa gitu. Kalau sekarang kan lebih mudah ya, pakai voice note itu udah bisa direkam gitu kan. Jadi pada saat konsul nggak apa-apa kita tulis apa yang lagi, misalnya lagi diem lagi kepikiran nanti aku mau nanya nih, nggak apa-apa, tulis aja nanti disampaikan. Tetap semangat dan jangan lupa yang screening wajib dilakukan. Itu dok. Ya, terima kasih banyak Ibu, terima kasih para member para orang tua berpetur semuanya. Ya, harapannya yang terbaik ya untuk Anda, sehat, stabil, dan ya kita melaluilah masa-masa ini dengan baik ya sebagai orang tua bayi prematur. Oke, insya Allah nanti kita bergabung lagi dalam acara edukasi lainnya ya. Nanti diinfokan di grup dan rekaman ini bisa disimak juga nanti di feeds ya, saya simpan ya. Terima kasih, saya pamit, mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih.